Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Weng Om, di bawah kekuatan misterius cincin Dian, api undead yang selalu tirani dengan cepat ditekan olehnya, menjadi lebih lemah. Sayangku, terima kasih banyak. Setelah beberapa saat, cincin Kaisar Yan perlahan kembali ke tangan Xiao Yan. Xiao Yan berkata dengan lega, tetapi Xiao Yan menemukan bahwa kilau pada cincin Kaisar Yan menjadi lebih cerah, dan di sana adalah sesuatu yang samar-samar tentang itu. Sebuah kekuatan misterius tetap ada di sana. Kekuatan semacam itu seperti penguasa langit dan bumi, tak tergoyahkan. Api abadi. Setelah beberapa napas, sudut mulut Xiao Yan menjadi panas saat dia melihat magma abu-abu lemah di depannya. Magma abu-abu ini, yang tidak lebih dari ukuran telapak tangan, bukanlah kekuatan sumber api abadi, kekuatan sumbernya ada di dalamnya. Kita benar-benar ditakdirkan. Melihat magma api undead berdiri diam tanpa gerakan apapun, Xiao Yan tersenyum perlahan. Weng berdengung. Tanpa ragu-ragu, sosok Xiao Yan datang ke sisi magma abu-abu dalam sekejap, dan segera telapak tangannya terbungkus dalam dua api yang menyilaukan. Gulu, jangan pedulikan, sekarang hanya dengan mengambil keuntungan dari keadaan lemah api undead untuk mendapatkan asalnya dan kristal api suci, bisakah kamu memenuhi syarat untuk melahapnya? Jika tidak, jika kamu tinggal di sini untuk waktu yang lama, sekali, kekuatan dalam tubuh habis, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tenggorokannya kering. Setelah berguling beberapa kali, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Serangan api abadi barusan diblokir atau bahkan diserap oleh Kaisar Yanji. Tidak diragukan lagi bahwa Xiao Yan telah memperoleh persetujuan api abadi, tetapi langkah selanjutnya adalah langkah terpenting. Benamkan ke dalam sumber api undead, biarkan api undead mengenalinya sepenuhnya, dan segera dapatkan kristal api suci sebelum langkah terakhir melahap. Boom! Tanpa ragu-ragu, Xiao Yan dengan lembut merentangkan telapak tangannya ke dalam api magma abu-abu, mencoba menangkap api yang seperti titik cahaya, karena benda ini adalah sumber sebenarnya dari api abadi. Agresif. Dalam sekejap mata, telapak tangan Xiao Yan dekat dengan magma abu-abu dari api abadi, tetapi diblokir oleh kekuatan menjijikkan yang sangat kejam. Ini benar-benar tidak berhasil. Xiao Yan hangus oleh api abu-abu untuk sementara waktu, dan butiran keringat seukuran biji kacang terus muncul di dahinya. Api yang tampaknya lemah ini sebenarnya menyebabkan banyak tekanan pada Xiao Yan. Lupakan saja, mari kita gunakan benda-benda itu. Setelah beberapa pemikiran, Xiao Yan juga menyerah untuk menarik diri secara paksa dari sumber api undead. Lagi pula, Xiao Yan tidak tahan kehilangan api tirani seperti itu. Daun abadi. Dengan panggilan lembut, daun abadi, daun beku, jiwa beku dan harta lainnya yang telah dikumpulkan oleh Xiao Yan perlahan muncul. Sangkar es persegi yang agak besar dengan ukuran sekitar puluhan kaki muncul di depan Xiao Yan. Salah satu daun yang indah terkikis dan dilindungi oleh kekuatan dingin yang tak terhitung jumlahnya, sehingga api merah tua yang membentuk daun abadi cukup panas. Sisi. Setelah sangkar es muncul, suhu api undead abu-abu di kehampaan ini tiba-tiba turun, dan bahkan jejak kabut es putih terus meluap dari sangkar es menuju magma undead. Immortal Leaf memang musuh dari Undying Fire. Xiao Yan sangat gembira saat melihat ini. Api macam apa itu api undead? Bahkan jika itu adalah perpaduan dari tiga api suci di tubuhnya, dengan kekuatan Great Heaven Seed, itu masih tak terkalahkan. Tapi daun undead yang tampaknya tidak mencolok ini sebenarnya memberikan kekuatannya kepada sebagian besar penindasan itu membuat Xiao Yan cukup senang. Melihat penampilan daun mayat hidup saat ini, Xiao Yan melambaikan tangannya, dan benda halus muncul perlahan. Yang pertama adalah pil obat yang disuling khusus untuk melahap api undead, Ice Profound Pill, dan cairan dingin yang dikumpulkan dengan menelan api undead, daun undead. Bingsuan dan peringkat abadi kelas 5. Xiao Yan secara alami telah berhasil menyempurnakannya sekarang. Adapun daun mayat hidup, mereka sudah siap. Di dalam sangkar persegi, potongan bilah yang terbuat dari api merah tua menari dengan gembira seperti peri. Setiap kali dipukul, untaian es yang tak terhitung jumlahnya di sangkar es akan benar-benar meleleh, dan sangkar es tampaknya tidak aneh. Setiap kali sutra es menghilang, banyak sutra es akan tumbuh lagi. Berulang kali, kekuatan daun mayat hidup dipertahankan dengan sempurna.
Xiao Yan tidak terburu-buru mengeluarkan bahan obat yang diperlukan untuk menelan api undead, karena Xiao Yan tahu bahwa jika orang biasa ingin melahap api suci, mereka harus mengekstrak sumber api suci dan menelannya secara langsung dari bahan obat ini. Tingkat keberhasilannya hanya 1/10. Bagaimanapun, menarik diri dari sumber api suci adalah tugas yang sangat sulit. Mari kita mulai. Xiao Yan dengan tenang menyesuaikan diri selama 1/4 jam sebelum perlahan membuka pupilnya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Daun abadi. Dengan dengusan dingin, telapak tangan Xiao Yan dibungkus oleh dua api sucinya sendiri, berubah menjadi telapak api biru kuning, dengan lembut menjangkau ke dalam sangkar es, dan menyelidik ke arah daun mayat hidup berwarna merah tua. Bang bang bang, Undead Ye tampaknya cukup spiritual, dan ketika dia melihat tindakan Xiao Yan, dia melakukan kerusuhan, dan di sekitar dedaunan, lingkaran api merah gelap menyebar seperti air pasang. Aku masih tidak percaya bahwa bahkan dua api suci tidak dapat merawat sehelai daun undead kecil. Xiao Yan melihat daun undead itu terbang di sekitar sangkar es, tetapi dia tidak dapat menangkapnya untuk sementara waktu, dan tidak dapat menangkapnya, tidak membantu tetapi bergumam. Puff! Dengan suara, daun undead berwarna merah tua juga tidak lepas dari cakar Xiao Yan, dan langsung dipegang erat oleh telapak tangan hijau kuning Xiao Yan. Sisi, tepat saat dia memegang daun mayat hidup, hawa dingin yang menusuk tiba-tiba menyapu hatinya, menyebabkan Xiao Yan dan bahkan jiwanya gemetar, tetapi pada saat yang sama, lingkaran belenggu merah tua muncul. Perisai pelindung umumnya melindungi banyak meridian dan kulit di tubuh Xiao Yan. Daun mayat hidup, kombinasi es dan api, benar-benar sesuai dengan reputasinya. Dia dengan hati-hati mengeluarkan daun mayat hidup dari sangkar es, lengan Xiao Yan tiba-tiba dipenuhi kabut es, dan bahkan suhu seluruh kekosongan turun, tiba-tiba. Sabu-sabu, melihat ini, magma api undead yang lemah tiba-tiba bergetar, seolah-olah daun undead memiliki pengendalian yang agak tirani. Berikan padaku. Melihat ini, Xiao Yan tersenyum sedikit, dan segera memegang erat daun undead di telapak tangannya, dan dengan bantuan kekuatan es dan api misterius daun undead, dia langsung menembus magma api undead. Ho ho ho, kali ini, Xiao Yan tidak hanya dilindungi oleh dua api suci, tetapi juga perlindungan dan berkah dari daun abadi. Segera, hambatan magma api abadi ke Xiao Yan dikurangi seminimal mungkin. Itu yang terjadi. Xiao Yan juga berteriak dan melolong. Lagi pula, jika kamu ingin mengekstrak sumber api undead, kamu hanya bisa menyerangnya, dan api magma abu-abu yang melindungi sumber api itu, api undead sebanding dengan 3 Xiao Yan. Kekuatan fusi api suci, jadi biarkan Xiao Yan memiliki banyak sarana perlindungan, rasa sakit yang tidak manusiawi masih mengaum baginya. Sudah lama sekali sejak aku memasuki dunia hantu. Setelah berjalan di jalan ini, akhirnya aku menemukan api abadi. Aku ingin Xiao Yan kembali dengan tangan kosong. Mimpi. Raungan rendah seperti binatang datang dari Xiao Mulutian. Itu muncul, dan telapak tangan Xiao Yan mengabaikan halangan dari magma abu-abu dan terbang langsung menuju titik cahaya di tengah. Adapun kulit Xiao Yan, wajahnya sangat ganas, pupil matanya penuh dengan darah merah yang tak ada habisnya, dan bahkan tubuhnya abadi. Lapisan belenggu es di daun juga meleleh dengan cepat setelah memasuki magma abu-abu. Kekuatan destruktif dari api abu-abu itu jauh di luar pemahaman Xiao Yan. Apakah itu hidup atau mati, transformasi atau kejatuhan, saya khawatir kali ini. Bang bang bang, ho ho, raungan yang menusuk hati bergema di seluruh kehampaan. Dalam kehampaan, tidak ada apa-apa, hanya seorang pria yang terbungkus belenggu merah tua dan sutra es. Hanya bisa melihat seorang pria, telapak tangannya perlahan terangkat untuk menghadapi massa seperti magma abu-abu di depannya. Saya menuntut. Xiao Yan memperhatikan bahwa sumber api undead itu terlalu licik, dan terus berdetak. Tidak, itu tidak bisa diseret seperti ini. Jika tidak begitu kekuatan daun mayat hidup habis, aku khawatir kali ini, itu hanya akan berakhir dengan kegagalan. Melihat mayat hidup merah tua pergi di atas telapak tangannya, Xiao Yan berkata dengan sungguh-sungguh. Dia tahu bahwa tanpa perlindungan dari daun undead, akan sangat sulit untuk mendekati magma api undead, apalagi menelannya. Kali ini, pergi dari sini. Dalam sekejap, kekuatan jiwa yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Xiao Yan melonjak seperti lautan luas, dan bahkan seni yang terbakar di tubuhnya berlari dengan kecepatan tinggi, mendorong ke atas. Kaca, dengan suara, titik cahaya abu-abu di dalam magma abu-abu tiba-tiba terguncang oleh kekuatan tirani Xiao Yan,
dan dalam waktu singkat linglung, itu langsung ditangkap oleh Xiao Yan, dan tempat itu segera kembali tenang. Meraih titik cahaya abu-abu, telapak tangan Xiao Yan langsung ditarik keluar dari magma abu-abu dengan momentum guntur, dan daun mayat hidup, yang telah menghabiskan sebagian besar waktu, meledak dengan kekuatan dingin yang ekstrim, menghancurkan sumbernya dari api undead. Titik cahaya benar-benar terbungkus. Karena alasan ini, lengan Xiao Yan juga kaku. Jika terkikis ke dalam magma, api abadi untuk waktu yang lama, saya khawatir itu akan berakhir. Titik cahaya asli dari Undying Fire cukup kecil, hanya seukuran kunang-kunang, tapi titik cahaya kecil inilah yang mengandung kekuatan yang cukup untuk menghancurkan dunia. Dia mengeluarkan telapak tangannya, daun undead berwarna merah tua telah memakan sebagian besar, dan bahkan ada bau terbakar yang kuat di telapak tangan Xiao Yan, yang sangat menyengat. Xiao Yan terikat erat. Api suci ini terlalu kuat, bukan? Melihat titik cahaya abu-abu di telapak tangannya, terbungkus daun undead merah tua, dan melihat tampilan pernis hitam di telapak tangannya, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa hitam. Bahkan dengan perlindungan dari banyak api suci dan daun undead, menangkap sumber api undead akan memakan banyak masalah. Bayangkan saja, jika tidak ada perlindungan, saya takut seseorang sekuat Xiao Yan akan dengan mudah jatuh di sini. Weng Bas. Pada saat yang sama, kristal prismatik yang berkedip dengan garis-garis misterius abu-abu tiba-tiba menerobos kehampaan dan datang ke Xiao Yan. Akhirnya, berhasil. Melihat adegan ini, Xiao Yan merasa lega dan tidak bisa menahan tawa. Akhirnya berhasil. Pada awalnya, Kaisar Yan memberi api abadi sebuah prestise, sehingga api abadi tidak dapat memiliki pendapat apapun tentang dia, tetapi pada saat itu, kristal api suci belum jatuh, jelas api abadi belum sepenuhnya mengenali Xiao Yan, dan sekarang Xiao Yan tenggelam dalam magma api abadi. Memperoleh asal mula yang sebenarnya dan mendapatkan pengakuan sejati dari api abadi, Sein Yanjing datang satu demi satu. Api abadi, mata Xiao Yan menjadi kusam, dan dia melihat titik cahaya abu-abu dan Sein Flame Crystal abu-abu dengan tidak percaya. Kekuatan api undead ini mungkin sebanding dengan jumlah semua api di tubuhnya, dan begitu dia melahap api undead, tidak hanya kekuatannya akan sangat meningkat, tetapi bahkan teknik pembakaran dan menelan akan meningkat. Untuk Xiao Yan, itu tidak bisa lebih baik. Belum terlambat, ayo kita lakukan. Butuh banyak waktu untuk menelan api undead. Kuharap itu bisa menyusul Perang Dunia Kedua, dan Acachia Heartbroken. Di akhir kalimat, Xiao Yan dengan lembut menyentuh dadanya dengan telapak tangannya. Seolah-olah untuk menghibur sesuatu. Kristal api suci. Xiao Yan mendengus dingin, dan dua kristal api suci lainnya langsung dikumpulkan ke lautan energi pendendam, dan mata mereka tertuju pada kristal api suci abu-abu. Di Sein Flame Crystal abu-abu, jejak garis abu-abu muncul. Di bawah garis-garis ini, ada noda cairan abu-abu. Fluktuasi cairan adalah kunci untuk menelan dan menyerap api undead. Weng berdengung. Grey Sein Yanjing memperhatikan tindakan Xiao Yan, dan segera menanggapi Xiao Yan dengan gelombang ombak. Ayo, tanpa terlalu banyak ragu, Xiao Yan menggunakan semua kekuatannya di tubuhnya, dan matanya langsung tenggelam. Bing Xuandan dan Seng Yanjing, serta sumber api undead, melayang di depannya. Boom! Setelah beberapa saat, kekuatan jiwa yang melonjak di tubuh Xiao Yan berubah menjadi sungai yang bergelombang, yang langsung menelan kristal api suci abu-abu. Weng berdengung. Kekuatan jiwa baru saja menyentuh kristal api suci abu-abu, dan semburan suara Sansekerta mengguncang anggota tubuh Xiao Yan, menyebabkan Xiao Yan merasa pusing. Benda ini benar-benar tidak mudah dibersihkan, tapi... Huang Kuantian marah. Kamu Ming Tianshen. Setelah Sun bernafas, pupil Xiao Yan menyusut dengan kencang, dan dua serangan jiwa tirani yang tak tertandingi diarahkan ke korban. Kristal api suci yang terbungkus dalam sungai jiwa meraung, dan pemandangannya mengerikan. Bang bang bang, riak jiwa menyebar seperti air pasang. Pada saat itu, kristal api suci abu-abu bergoyang sedikit, dan jejak cairan abu-abu mengalir keluar darinya, dan kemudian berkumpul di sungai jiwa Xiao Yan. Berhasil, tataplah murid api kembar. Melihat bahwa kristal api suci abu-abu telah melepaskan kekuatan tertingginya, Xiao Yan segera tersenyum. Tabrakan. Dalam sekejap, murid dua warna Xiao Yan dipenuhi dengan cian kaki kuning, dengan kekuatan penghancur yang kuat, mengalir ke sungai jiwa. Biarkan aku masuk. Pada saat ini, kekuatan jiwa Xiao Yan, nyala api kristal cair dan murid api suci jiwa semuanya masuk,
dan sungai jiwa yang tampaknya transparan ini menjadi bergejolak, seolah-olah akan meledak kapan saja. Dengan suara, sumber api undead juga dilemparkan ke sungai jiwa oleh Xiaoyan. Setelah sekejap mata, retakan mencolok yang tak terhitung jumlahnya muncul di sungai jiwa ini, seolah-olah itu akan hancur kapan saja. Tingkat kekuatan ini, jika meledak, saya khawatir Tan Suci yang abadi ini akan sepenuhnya berubah menjadi ketiadaan. Pil bingsuan. Dengan mendengus dingin, Xiaoyan menelan pil dengan susah payah, dan semburan kekuatan misterius dan lembut memenuhi tubuhnya, dan ancaman api abadi tiba-tiba sangat berkurang. Berhasil atau gagal, terserah kali ini. Begitu dia selesai berbicara, dengan bantuan banyak pertahanan yang dibentuk oleh Ice Profound Pill, Xiaoyan membuka mulutnya dan bernapas, dan benar-benar menelan sungai jiwa dalam sekejap, instan. Retak, aum, peng, sungai jiwa baru saja menelan, dan semburan kekuatan khusus mengalir di sekitar tubuh Xiaoyan, menyebabkan pembuluh darah Xiaoyan pecah, wajahnya menjadi sangat pucat, bahkan darah tumpah darinya, sudut mulutnya, napasnya menjadi sangat lambat, dan dia akan jatuh kapan saja. Namun, setelah beberapa saat, aura Xiaoyan menjadi semakin kuat, dan terus berubah dari kekuatan ke kelemahan. Petik 2. Di Dome of Undying Fire, ada keheningan yang mati. Tidak ada yang tahu apakah Xiaoyan akan berhasil atau tidak, dan tidak ada yang tahu berapa banyak waktu yang dibutuhkan Xiaoyan. Si kecil, sukses atau gagal terserah Anda. Saya harap Anda tidak akan mengkhianati kepercayaan dari beberapa api suci di dalam Anda. Pertempuran langit dan bumi di masa depan juga akan bergantung pada Anda. Di luar kubah, tangan giok Xiao Zuoma membelai dengan lembut, dan dahinya telah kembali normal, tapi tangan gioknya dikelilingi olehnya. Binatang kecil itu memancarkan semburan kegembiraan. Pada saat ini, melahap api undead perlahan-lahan terjadi, dan banyak hal terjadi di luar. Pada saat yang sama, area gelap di dalam kekosongan wilayah Jiwali. Raja, di sudut yang suram, ribuan sosok berbaris. Orang-orang ini mengenakan seragam militer yang rapi, dan aura jahat dikacaukan dengan aura cerah. Itu cukup aneh. Dengan hormat berkata kepada seorang wanita di depan dari dia. Wanita itu mengenakan sepasang pakaian sederhana, tetapi kekuatan yang tersembunyi di bawah bayang-bayang sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Garis-garis cerah di hati, bersama dengan mata yang cerah, mengandung jejak kekuatan aneh, yang mendorong nafas ini wanita ke puncak yang sebenarnya. Setan cahaya, apakah penyelidikannya jelas? Siapa yang membuat premis untuk pergi ke Tan Suci keabadian untuk mencoba bersaing mendapatkan api suci, atau bahkan mencuri hati yang murni untuk ini? Kemarahan yang memenuhinya tidak bisa disembunyikan. Wang, maafkan aku, beberapa dari mereka adalah bawahanku. Untuk sesaat, di antara ribuan, seorang pria kekar berjalan keluar dengan bermartabat. Feng Tian, kamu, menyaksikan pria itu berjalan keluar, wanita yang berdiri di samping Demon of Light tidak bisa tidak terkejut. Iblis cahaya adalah pembangkit tenaga listrik nyata di antara ras jahat di luar dunia. Pasukan iblis di bawah komandonya disebut pengawal iblis. Meskipun hanya ada 1000 penjaga iblis, semuanya adalah pembangkit tenaga terlatih, dan ada juga penjaga iblis di antara mereka. Kekuatan dan kelemahan. Iblis cahaya adalah yang terkuat, tetapi saya tidak tahu apakah itu telah menyentuh reinkarnasi. Di bawahnya adalah sayap kiri dan kanan iblis. Sayap kiri dan kanan adalah kepercayaan iblis cahaya. Kekuatannya adalah juga pada tingkat keabadian pertempuran bintang 8. Setelah itu, bertanggung jawab atas penjaga iblis. Para pemimpin iblis besar, kekuatan para pemimpin ini melayang di antara 7 bintang, diikuti oleh penjaga iblis yang paling umum, tetapi di antara para penjaga iblis, yang memiliki kekuatan terendah juga berada di jajaran pertempuran abadi, jadi pasukan yang hanya terdiri dari beberapa ribu orang ini terbunuh. Banyak pembangkit tenaga listrik di 7 alam takut. Bawahan tidak dikelola dengan baik, tolong minta raja untuk menghukum. Pemimpin iblis tidak membuat kemajuan apapun, berlutut dengan satu lutut dan berkata dengan hormat. Raja Reporter, saya sudah menemukan pintu dan lokasi kuil domain Jiwali. Sekarang Tuan Jiwali lamban, dan sepertinya dia telah memasuki retret yang dalam, yang merupakan kesempatan terbaik untuk menyerang. Pada saat yang sama, kekosongan menggeliat, seorang pemimpin iblis muncul di Du. Ayo berperang. Tujuan kali ini adalah 4 kuil utama penguasa Jiwali, dan tujuan terpenting adalah penguasa Jiwali.
Aku akan membiarkanmu membayar kembali semua yang telah kamu lakukan untuk dia. Begitu kata-kata itu jatuh, tim yang terdiri dari ribuan orang dibagi menjadi 10 kelompok dan meluncurkan serangan nyata ke Li Sol Domain, dan apa yang disebut iblis cahaya, kebencian Li Sol Lord, telah mencapai tulang, sumsum, benci. Meskipun Li Hunyu mengumpulkan banyak pembangkit tenaga listrik, ia menderita kerugian besar untuk sementara waktu. Oleh karena itu, perang yang sebenarnya juga disebabkan oleh peluncuran lengkap dari iblis cahaya. Sisi lain, pertempuran api abadi perlahan berlalu, meskipun pembangkit tenaga listrik dari 5 halaman utama sangat tidak puas dengannya, tetapi pada saat terakhir, di bawah kekuatan mengerikan Xiao Yan, mereka hanya bisa mundur. Setelah mereka kembali, mereka menyebarkan berita bahwa Xiao Yan adalah manusia dan memiliki 3 api suci. Tiba-tiba Xiao Yan menjadi orang paling terkenal di daftar paling dicari di domain Jiwa Li. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya mencoba menemukan Xiao Yan untuk membunuhnya sehingga mengambil Seng Yan sebagai miliknya, tetapi situasi Xiao Yan cukup aneh, mereka menghabiskan banyak energi dan masih tidak dapat menemukannya. Bahkan Sekte Api Segudang di bawah Xiao Yan hampir terpengaruh oleh ini, tetapi untungnya, karena perlindungan Dekan Akademi Spiritual dan lainnya, Sekte Api Segudang tidak ada hubungannya, dan bahkan jiwa-jiwa kuat dari Li Sol Realm menginginkannya, untuk menangkap Xiao Yan. Sekarang Xiao Yan masih menelan api keabadian di Tan Suci Keabadian, dan mereka tidak ada hubungannya. Namun, ketika banyak pembangkit tenaga listrik terkejut bahwa Xiao Yan membawa 3 api suci, sepotong berita buruk datang, yang mengejutkan seluruh Li Sol Domain dengan 5 guntur. Di antara kuil Lord of Souls, kuil utara. Apa yang terjadi? Di kuil utara, tidak ada apa-apa selain 4 pilar batu besar, dan sisanya rata. Pada saat ini, puluhan pemimpin tingkat tinggi telah berkumpul di sini. Kekuatan terendah dari para pemimpin tingkat tinggi ini adalah juga tingkat keabadian pertempuran bintang 6, bahkan ya, ada juga pembangkit tenaga listrik tingkat bintang 7. Mereka semua adalah penguasa tirani dari pesawat di bawah wilayah Jiwa Li atau bahkan seorang pahlawan, yang secara alami termasuk dekan lapangan. Ada apa? Aku tidak memintamu pergi untuk membersihkan domain pemakan jiwa yang dicurigai. Ada apa denganmu? Di atas lobi, seorang lelaki tua berambut putih menyipitkan mata dan bertanya. Tubuh lelaki tua ini sangat akrab bagi mereka, orang ini adalah paman yang menjaga kuil utara, penguasa Jiwa Li, dan mengendalikan penjaga Jiwa Li yang paling kejam. Paman, di dalam wilayah-wilayah Jiwa Li, penjaga iblis di bawah iblis cahaya ditemukan. Mereka tidak hanya menyamar untuk menghindari persepsi kita, tetapi bahkan memasuki kuil suci keabadian untuk mencoba bersaing untuk api suci. Salah satu dari mereka berkata dengan ekspresi jelek. Iblis cahaya. Bo Lao mendengar kata-kata itu dan perlahan mengelus jenggot putihnya dengan kedua tangannya. Tuan, tolong undang juga penguasa jiwa untuk keluar dan mendiskusikan tindakan pencegahan bersama. Untuk sesaat, melihat sikap lelaki tua itu, para pembangkit tenaga listrik ini panik. Mereka semua adalah bawahan dari penguasa Jiwa Li. Sekarang musuh menghadapi musuh, dan para penjaga iblis mengincarnya. Selain alam pemakan jiwa di mana situasi musuh tidak diketahui, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di seluruh alam Jiwa Li sangat khawatir. Mereka tahu bahwa jika sesuatu terjadi pada Li Hunyu, mereka tidak akan terpisahkan, jadi mereka sangat gugup. Tuanku sementara tidak dapat muncul untuk hal-hal penting sekarang, segala sesuatu di kuil akan dibahas oleh 4 kepala kuil utama kami. Anda tidak perlu khawatir. Paman membelai janggut putihnya dan tersenyum pada semua orang. Tuan Oola, asal-usul iblis cahaya itu misterius, dan dia adalah salah satu raja paling misterius di antara ras jahat di luar kerajaan. Apalagi, orang ini masih setingkat raja kulit putih, jadi tidak boleh diremehkan. Ia bersikeras bahwa bahkan jika mereka mengancam akan melakukan kejahatan berikut, mereka harus menyelesaikan masalah ini. Aku mengatakannya, kembalilah. Melihat ini, suara lelaki tua itu sedikit bergetar, dan riak energi yang menyilaukan menyebar, seperti master sejati, tidak ada yang bisa mengguncangnya. Aduh, ketika semua orang mendengar kata-kata itu, hanya bisa diam-diam menggelengkan kepala, sedikit menggerakkan langkah, dan mencoba meninggalkan kuil. Istana. Tuan Istana, hal besar itu buruk. Dalam sekejap, sosok berarmor dengan sosok secepat hantu bergetar dari kehampaan dalam sekejap, dengan ekspresi tegang, dan aura berdarah yang tak terhitung meresapi baju besi, yang cukup menakutkan. Orang ini,
bukankah pemimpin pasukan Li Hunwei? Mengapa kamu begitu malu? Ada apa? Pembangkit tenaga listrik yang hadir melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Bicaralah. Melihat ini, Bo Lao perlahan mengepalkan tangannya dan segera bertanya. Iblis cahaya memimpin pengawal iblisnya, dan pasukan dibagi menjadi 10, mulai menyerang Li Hunyu kita. Ekspresi Li Hunwei serius, dan setiap suara dalam suaranya sangat berat. Dentang. Dengan suara, 4 pilar batu yang mencapai surga dikuil hancur seketika, dan aura kekaguman meledak dari tubuh Paman Lao. Panggil 3 aula utama lainnya, dan pembangkit tenaga listrik yang tersisa, pergi ke garis depan untuk melawan iblis cahaya terlebih dahulu. Sosok lelaki tua itu terdengar seperti bel. Bawahanku menerima perintah. Mendengarkan kata-kata lelaki tua itu, orang-orang kuat yang hadir juga mengerti. Sosok mereka menghilang, dan mereka mengikuti Li Hunwei menuju garis depan. Bagaimanapun, itu seharusnya datang, saya tidak dapat melarikan diri. Petik 2. Tuan, pilihan itu salah. Itu membuat marah 3 kekuatan dari 3 alam, dan iblis cahaya ini, saya selalu merasa seolah-olah saya mengetahuinya sebelumnya. Dengan gemetar, dia segera berjalan keluar dari aula. Pada saat ini, deklarasi perang iblis cahaya di wilayah jiwa Li juga dimulai sepenuhnya. Perang yang sebenarnya telah dimulai sepenuhnya, sama seperti banyak pembangkit tenaga listrik di Li Hunyu yang sibuk berurusan dengan pasukan iblis cahaya, tubuh Xiao Yan juga benar-benar terbuka. Jelas bahwa butuh banyak waktu untuk melahap api undet, dan sekarang itu alami, langkah misteri ruang, tinggal di sini selama 1 tahun hanya sebulan di luar dunia luar. Untuk alasan ini, Xiao Yan juga menghabiskan banyak waktu, tetapi semuanya secara alami sepadan. Huho, di dalam Holy Town of Unding, mata Xiao Yan sedikit tertutup, dan nafas yang berfluktuasi di sudut mulutnya menunjukkan bahwa kondisi Xiao Yan saat ini telah melonjak hingga batasnya, sehingga titik terang dari sumber api undet bahkan beberapa kekuatan lain telah benar-benar menghilang tanpa jejak. Boom! Setelah beberapa saat, telur raksasa ini benar-benar terbakar oleh api abu-abu, dan tiba-tiba hancur total. Bang bang bang! Dengan suara, ruang kubah langsung hancur, sosok Xiao Yan duduk diam seolah-olah berdiri diam, dengan 3 api di atas kepalanya, perlahan-lahan saling berhadapan, tetapi ketiga api ini sekarang tanpa kegelisahan, agak tenang, di ruang yang sangat sunyi ini, kekuatan mengerikan yang menghancurkan dunia dan bumi yang terkandung dalam 3 api berputar sedikit. Kaki, tel dan dot abu-abu. 3 api diam-diam mengelilingi kepala Xiao Yan, dan setiap kali salah satu api terlalu kuat, Xiao Yan akan menghasilkan semburan hisap dan menyedotnya untuk menjaga keseimbangan ketiganya. 4 tahun, melihat penampilan Xiao Yan seperti ini, di atas kekosongan Santo Undetan, Xiao Zuoma mau tidak mau berkata dengan main-main. Selama 4 tahun, Xiao Yan telah berdiri diam-diam di ruang kecil telur raksasa untuk menyerap api undet. Meskipun api undet sangat keras kepala, tetapi dengan meningkatnya bingsuan dan undet pergi, api undet benar-benar hilang, tertelan, dan Dolma kecil menyaksikan seluruh proses dengan matanya sendiri, dan secara alami merasakan banyak hal, lagi pula, dia tidak akan mampu menahan siksaan yang menyayat hati. Selama periode ini, Dolma kecil juga tidak pergi, dan terus menunggu di sini dengan tenang. Beberapa tahun hanya sekejap baginya, dan 4 tahun hanya 4 bulan untuk dunia luar. 4 tahun, bagi Xiao Yan, seperti seekor kuda putih yang melewati celah, tetapi itu adalah waktu yang sangat lama sehingga Xiao Yan benar-benar menelan api keabadian. Akhirnya, berhasil, pupil Xiao Yan terbuka sedikit, dan fluktuasi berapi-api memenuhi tubuhnya. Selamat, melihat adegan ini, Xiao Zuoma langsung mendatangi Xiao Yan dan berkata dengan manis. Api abadi berpindah tangan, dan dia cukup untuk mendapatkan kembali kebebasannya. Adalah langkah yang sangat penting. Xiao Zuoma mengangguk dengan hormat, dan Xiao Yan tidak menyembunyikannya sedikit pun, dan fluktuasi berapi-api di pupilnya menjadi lebih kuat. Sebelum menelan api suci seperti Huoxin Tianyan, mengandalkan kekuatan Fen Jue dan Seng Yan, mereka memberi Xiao Yan bantuan besar. Sekarang api abadi adalah pilihan terbaik dalam hal peringkat dan lainnya, saya khawatir itu akan menjadi sangat membantu untuk Xiao Yan. Apakah itu peningkatan kekuatan atau evolusi Fen Jue, menelan api suci adalah bagian penting. Weng Om, di telapak tangan, Saint Flame Crystal abu-abu muncul sedikit, dan pada saat itu, Immortal Saint Tan Void meledak dengan rasa krisis yang sangat kuat. Feng Jue,
Matanya menjadi bermartabat, dan dia memegang Saint Flame Crystal abu-abu dengan erat di tangannya dan berteriak keras. Segera, kabut langka memenuhi pikiran Xiao Yan. Setelah beberapa saat, itu berubah menjadi gulungan emas dan melayang di atas kepala Xiao Yan. Melihat pemandangan aneh ini, Xiao Yan juga bingung. Di masa lalu, tidak ada pertempuran seperti itu ketika dia mendesak Fen Jue untuk melahap Seng Yan. Orang ini, Zuo Madai kecil mengerutkan kening, matanya yang indah menatap Xiao Yan yang ada di sampingnya. Gulungan emas memberinya sentuhan penindasan seperti atasan nyata, dan penindasan ini bukan hanya penindasan kekuatan di tubuhnya, bahkan kekuatan api undead, dan dia bisa merasakannya. Gulungan emas penuh dengan kekuatan misterius. Kekuatan misterius ini membuat api undead bergidik. Api abadi adalah api suci peringkat ke-17, dan dimungkinkan untuk menghasilkan gerakan yang begitu besar hanya dengan gulungan seperti itu. Saya khawatir teknik kultivasi orang ini memiliki banyak latar belakang. Untuk sesaat, pikir Xiao Zuoma. Kaisar Yan Ring. Setelah sekejap mata, Xiao Yan juga merasa lega. Jelas, adegan ini semua karena cincin Kaisar Yan. Karena tiba-tiba menjadi gelisah dan bergerak sendiri, ia melahap kekuatan api undead, dan segera ditelan oleh Xiao Yan. Ketika api itu abadi, dia banyak membantu Xiao Yan. Adapun keputusan terbakar di tubuhnya sendiri, sepertinya disebabkan oleh kekuatan spesialnya. Lupakan saja, itu seharusnya bukan hal yang buruk. Xiao dengan hati-hati merasakan gulungan emas di depannya, dan menemukan bahwa tidak ada yang salah dengan benda ini, dan itu benar-benar sesuatu yang dia desak Fen Jue untuk kultivasi. Selanjutnya, adalah sorotan yang sebenarnya. Untuk saat ini, mengabaikan asal-usul gulungan emas dan misteri cincin Kaisar Yan, Xiao Yan meremas Seng Yanjing dengan erat di telapak tangannya, menatap gulungan emas itu, dan berkata dengan senyum. Api abadi adalah api suci peringkat ke-17, jangan mengecewakanku. Kata Xiao Yan, dan segera kekuatan yang melonjak di tubuhnya meresap. Telan untukku, kembangkan untukku. Dengan mendengus dingin, pupil Xiao Yan menjadi serius, dan kekuatan jiwa yang mempesona membungkus dirinya di sekelilingnya. Segera, tanpa ragu-ragu, Saint Flame Crystal abu-abu melemparkannya langsung ke arahnya, gulungan emas. Orang ini, gila. Xiao Zuoma melihat perilaku gila Xiao Yan, mau tak mau menggigit gigi peraknya, dan bertanya dengan ragu. Boom! Suara memekakkan telinga terus terdengar. Ketika Saint Flame Crystal abu-abu baru saja menyentuh gulungan emas, semua anggota badan dan bahkan meridian yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Xiao Yan menjadi gelisah. Perasaan menakjubkan memenuhi tubuh Xiao Yan, dibuat pupil Xiao Yan mengecil, dan pori-pori di sekujur tubuhnya menyusut tanpa sadar, seolah-olah dia telah menghadapi musuh besar. Berhenti, kamu akan mati jika terus seperti ini. Melihat tingkah gila Xiao Yan, Xiao Zuoma tidak bisa menahan rasa sakit di hidung dan air mata di sudut matanya. Meskipun dia menghabiskan banyak waktu dengan Xiao Yan, ada banyak, tapi Xiao Zuoma tahu bahwa Xiao Yan bukanlah orang yang santai. Jika dia jatuh di sini seperti ini, aku takut. Tidak, jangan. Ini adalah satu-satunya cara. Aku bisa melakukannya. Melihat dolma kecil yang cantik yang berubah menjadi peri merah, Xiao Yan mengertakkan gigi dan berkata dengan susah payah. Tabrakan, Saint Yanjing abu-abu menjadi gelisah di saat berikutnya, dan api abu-abu yang tak terhitung jumlahnya meraung, benar-benar memenuhi tan suci dari keabadian, dan Xiao Yan sebenarnya berada di tengah lautan api, adegan yang sedikit berdebar-debar. Sudah sampai pada titik ini, bagaimana kamu masih bisa melarikan diri? Berikan padaku, beri aku evolusi. Dengan mendengus dingin, terlepas dari sisanya, garis keturunan Xiao Yan menjadi mendidih, dan kekuatan jiwa disuntikkan ke dalamnya, dan tiba-tiba Saint Flame Crystal abu-abu, yang selalu gelisah, juga perlahan menjadi sunyi, dan kemudian cairan abu-abu langka perlahan mengalir menuju gulungan emas. Gulungan emas secara keseluruhan terlihat seperti seruling batu giok bundar, tetapi berisi total 36 lubang. Dengan munculnya pemandangan ini, 3 lubang perlahan-lahan diisi dengan cairan. Cairan kaki, cairan cian, dan cairan abu-abu, 3 tetes cairan di 3 lubang seukuran jari. Tetapi Xiao Yan tahu bahwa begitu ketiga lubang ini terisi dengan sempurna, saya khawatir dia akan menjalani perubahan yang mengguncang bumi. Pada saat yang sama, waktu berlalu setiap menit dan setiap detik, dan kekuatan Xiao Yan tiba-tiba meroket. Tahap tengah dari Immortal Fighting Bintang 4. Tahap akhir dari 4-Star Fighting Immortal.
Orang ini, Zuoma kecil tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, melihat suspensi tenang Xiaoyan di udara dan keagungan tak berujung yang berasal dari gulungan emas. Mengapa gulungan emas ini memiliki nafas Raja Suci? Dan orang ini dapat melahap beberapa api suci pada saat yang bersamaan. Mungkinkah dia? Setelah beberapa saat, mata Zuoma kecil yang indah perlahan berubah dan bertanya-tanya. Raja Suci, ini adalah salah satu yang terkuat di dunia 1000 besar. Meskipun Xiao Zuoma adalah roh api suci, keberadaannya masih sangat muda, dan dia baru mengetahui dari api undead bahwa yang disebut Raja Suci ini tidak tahu apa yang telah dia alami, tetapi tampaknya dia telah memperoleh 36 suci. Kepercayaan dan keyakinan dari Perang Dunia Pertama, ras jahat dari luar wilayah sedang mengincar, dan 36 api suci mencoba untuk tunduk kepada Raja Suci dan bersedia untuk ditelan olehnya, sehingga membangun tempat suci yang nyata, berlomba dan membantu Raja Suci untuk melangkah ke dunia nyata dari alam tertinggi. Melawan Tuhan, sayang sekali saya tidak tahu mengapa, tetapi ditolak oleh Raja Suci, tetapi memang demikian. Kekuatan dan karakter Raja Suci juga dikagumi oleh semua Seinian. Adapun alasannya, saya khawatir itu tidak diketahui. Adapun Raja Suci, mengandalkan kekuatan khusus untuk melahap beberapa jenis api suci pada saat yang sama, dia menaklukkan dunia. Sekarang Xiaoyan memiliki nafas Raja Suci tentang dia, jadi Xiao Zuoma memiliki perubahan seperti itu. Kuharap aku terlalu banyak berpikir. Melihat kekuatan Xiaoyan yang meningkat, Xiao Zuoma menggelengkan kepalanya tanpa daya. Karakter seperti apa Raja Suci itu? Bagaimana dia bisa memiliki terlalu banyak keterlibatan dengan Xiaoyan? Petik 2. Petik 2. Saat Xiao Zuoma terdiam, ekspresi Xiaoyan perlahan kembali tenang. Bang bang bang. Beberapa hari berlalu dengan mudah, dan suatu hari, murid Xiaoyan tiba-tiba terbuka, dan di dalam kekosongan di dalam kuil suci keabadian, semburan api seperti kembang api meledak, benar-benar membakar tempat itu. Sama seperti aslinya dunia cair. Akhirnya, berhasil. Xiaoyan baru saja membuka matanya, dan tiba-tiba meremas tinjunya tanpa sadar, merasakan kekuatan yang melimpah di tubuhnya, dan tidak bisa menahan tawa. Tepat setelah menggunakan Fenjue untuk melahap api undead, tubuh Xiaoyan dan bahkan pupil matanya bersinar dengan fluktuasi yang aneh. Tampaknya karena api undead, beberapa perubahan terjadi pada tubuh Xiaoyan yang tidak dia sadari. Rasakan kekuatannya, Xiaoyan berkata dengan gembira setelah berkedip. Ini adalah tahap tengah dari Dewa Pertarungan Bintang 5. Xiaoyan menutup matanya sedikit, kekuatan di tubuhnya mengalir di sepanjang meridian di tubuhnya, dan setelah beberapa napas, dia tidak bisa menahan diri, kehilangan suaranya. Bagaimana bisa menelan Saint Flame benar-benar meningkatkan kekuatanmu sendiri? Melihat adegan Xiaoyan, Xiao Zuoma juga merasa tak terbayangkan. Sebelum menelan api undead, kekuatan Xiaoyan hanya pada level menengah dari pertarungan abadi bintang 4, tetapi sekarang dalam beberapa tahun terakhir, ketika Xiaoyan telah sepenuhnya menelan api undead, kekuatannya sebenarnya telah mencapai level undead, pertempuran abadi bintang 5. Jenis lompatan ini, tapi cukup menarik. Bagaimanapun, perbedaan antara tahap tengah dari pertempuran abadi bintang 4 dan tahap tengah dari pertempuran abadi bintang 5 tidak sedikit, dan jika itu adalah latihan normal, saya khawatir jika tidak ada kesempatan aneh, akan sulit selama ratusan tahun untuk menyelesaikannya. Selamat, Dolma kecil tertawa. Terima kasih, senior. Xiaoyan untuk sementara menekan kegembiraan di tubuhnya dan berkata dengan tinju terlipat. Sekarang kekuatan telah mencapai tahap tengah dari Dewa Berjuang Bintang 5, alam api Acacia di setengah alam sebelumnya juga dapat dikultivasikan secara menyeluruh. Selain tirani semangat juang misterius dari teknik menelan api internalnya sendiri, Xiaoyan hari ini mungkin dapat bersaing dengan Bintang 6 yang sebenarnya. Pembangkit tenaga listrik tahap awal yang abadi bersaing satu sama lain. Ini adalah semangat juangmu. Itu telah berhasil berevolusi menjadi surga, tetapi jangan menggunakannya untuk saat ini, biarkan ia terbiasa dengan kekuatan baru ini. Setelah beberapa saat, tembakan cahaya redup ke arah Xiaoyan. Dalam cahaya redup secara alami adalah jiwa yang bertarung dengan hantu mayat hidup, tetapi sekarang, sosoknya lebih padat, dan garis abu-abu yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya lebih menyilaukan, jelas tidak seperti dulu. Weng berdengung. Xiaoyan mengambil kembali semangat juang tanpa ragu-ragu, dan api abu-abu terus menyuburkannya. Saya khawatir dalam waktu dekat, semangat juang ini akan meningkatkan kekuatan tempurnya melebihi kata-kata. Ada yang salah.
Fen Jue ini. Setelah beberapa saat, ekspresi Xiao Yan menjadi aneh. Jelas sekarang Fen Jue telah sepenuhnya berevolusi ke tingkat puncak Orde Suci, dan pada langkah berikutnya, adalah mungkin untuk melangkah ke tingkat keabadian yang sebenarnya. Fen Jue telah mencapai peringkat suci sebelumnya, tapi sekarang, dengan kekuatan api abadi, itu sudah cukup untuk membuatnya melangkah ke alam keabadian. Tapi aku selalu merasa ada sesuatu yang salah. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Selain itu, Xiao Yan diam-diam merasa bahwa Fen Jue ini jauh dari sesederhana itu. Yang disebut 6 alam Fen Jue, bahkan sekarang, cukup longgar. Bahkan orang yang berkultivasi sebelumnya, tidak memasuki ruangan. Xiao Yan memiliki semacam ilusi, tampaknya hanya dengan menembus level teknik budidaya Fen Jue Anda dapat memenuhi syarat untuk menjelajahi apa yang disebut 6 alam. Karena api abadi telah berhasil dipindahkan, sudah waktunya bagiku untuk pergi. Pada saat itu, melihat penampilan Xiao Yan, Xiao Zuoma tersenyum. Senior, kemana kamu akan pergi? Xiao Yan bertanya. Dunia besar begitu besar sehingga selalu ada tempat bagiku untuk bersembunyi. Dan binatang kecil yang aneh sebelumnya tidak akan rendah di masa depan. Mungkin segera, orang-orang itu akan kembali. Kali ini tidak ada Raja Suci dan dengan perlindungan dari banyak pembangkit tenaga listrik, dunia 1000 besar dipertaruhkan. Berbicara tentang ini, ekspresi Xiao Zuoma menjadi serius untuk pertama kalinya. Semakin kuat kekuatannya, semakin besar tanggung jawab pada tubuh. Aku harap ketika suku-suku jahat dari luar wilayah menyerang di masa depan, kalian dapat berkontribusi pada dunia besar kita, dan aku akan memberimu api keabadian di sia-sia. Xiao Zuoma menggelengkan kepalanya. Yang lebih mudah harus menerima perintah. Ngomong-ngomong, senior, apa sumber api undet ini? Setelah beberapa saat, Xiao Yan tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan penuh semangat. Teknik sumber api suci eksklusif untuk api suci, dan setiap api suci berbeda. Kamu memasukkan kekuatan jiwamu ke dalam kristal api suci. Xiao Zuoma berkata setelah Xiao Yan bertanya. Hei, dengan pikiran, kristal api suci abu-abu muncul di tangan Xiao Yan, dan mata Xiao Yan sedikit tertutup, dan kekuatan jiwa yang mempesona menyerbu ke dalamnya, menjelajahi asal-usul api abadi. Abadi dan tidak bisa dihancurkan, istirahat dan berdiri. Setelah 1/4 jam, Xiao Yan berbicara perlahan. Aku ingat bahwa pemilik sebelumnya dari Undying Fire pernah memiliki musuh yang kekuatannya mencapai level bintang 8 yang bertarung dengan abadi. Dia pergi untuk menantang bintang 7 yang bertarung dengan abadi. Setelah satu luka serius itu, dia menghilang. Bertahun-tahun kemudian, dia muncul di Dudu, kekuatannya telah meroket ke tingkat keabadian pertempuran bintang 8, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi, tapi saya pikir ini adalah asal mula api undet, dan rahasianya, Anda masih perlu pahami sendiri. Kata Xiao Zuoma. Hancurkan dan kemudian berdiri. 7 Star Fighting Immortal. Xiao Yan terus bergema. Sudah berakhir, sudah waktunya aku pergi. Setelah kamu pergi, Tan Suci dari keabadian akan kembali ke tanganku. Anak kecil, saudari optimis denganmu, aku harap bisa bertemu denganmu lain kali, kamu bisa menjadi layak untuk 4 orang suci Anda. Identitas pengontrol api. Begitu suara itu jatuh, sosok seperti cahaya melintas secara acak, dan Little Dolma menghilang di sini. Dengan hormat kirim junior ini. Melihat ini, Xiao Yan mengangguk ringan, dan kemudian dengan hormat menyapa tempat di mana Little Zuoma menghilang. Petik 2. Setelah beberapa menit, ruang itu benar-benar sunyi, karena saat ini hanya ada Xiao Yan di sini. Namun, untuk alasan ini, perjalanan api abadi dapat dianggap sebagai kesimpulan yang sukses. Kali ini, tidak hanya membantu semangat juang berkembang, tetapi juga menelan api undet, Xiao Yan dapat dikatakan sebagai orang yang menerima barang paling banyak, tetapi apa yang menunggu Xiao Yan selanjutnya adalah pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lupakan saja, karena ruang Undying Seintan ini sangat misterius, mari kita keluarkan domain tubuh terlebih dahulu, dan itu akan menghemat banyak waktu. Dengan kepergian Xiao Zuoma, Xiao Yan awalnya ingin pergi secara langsung, tapi untungnya, tempat ini bisa bertahan sebulan di luar, jadi Xiao Yan berniat untuk tinggal dan menyelesaikan urusan internal sepenuhnya. Sumber api undet adalah untuk pecah dan berdiri. Meskipun benda ini misterius, itu juga sangat membantu. Namun, tampaknya benda ini terlalu hambar bagiku. Aku khawatir itu perlu mekar di masa depan.
Kecemerlangannya, api abu-abu di telapak tangan perlahan berdetak, kata Xiao Yan dengan kegembiraan dan kekhawatiran yang bercampur. Saya khawatir ini akan menjadi perang dunia kedua. Saya tidak tahu apakah guru itu berhasil. Sepertinya sebelum saya pergi dari sini, saya harus menyesuaikan kekuatan saya ke puncak, dan saya bisa melakukannya, yang terbaik untuk guru dan yang lainnya setelah aku keluar. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Yan mengepalkan tinjunya perlahan. Di tahap tengah Immortal Fighting Bintang 5, ditambah dengan berbagai cara di tubuh Xiao Yan, dia sekarang memiliki modal untuk menghadapi musuh secara langsung. Selama dia tidak bertemu dengan Fighting Immortal Bintang 6 yang sangat abnormal, pembangkit tenaga listrik, Xiao Yan bisa melawannya. Sekarang di dalam tubuh, kekuatan klon jiwa Xiao Lei sekuat milikku, yang dapat digambarkan sebagai kartu truf. Dengan tambahan pertahanan pola transformasi ketiga Dewa Naga, serta pembunuhan yang mengintai, domain, semangat juang. Tapi yang paling penting adalah beberapa api suci ini, tidak ada cukup waktu sekarang, jika tidak, produk dari perpaduan beberapa api suci tidak akan kalah dengan 15 api suci teratas yang berkuasa. Xiao Yan merasakan sedikit cahaya di tubuhnya. Duo api Seng Yan, berkata dengan penuh semangat. Namun, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Meskipun ada 4 api suci di tubuh Xiao Yan sekarang, kecuali api suci Mu Yingying yang tidak dapat digunakan, 3 lainnya terpisah dan tidak terintegrasi. Pertama, dibutuhkan banyak waktu untuk integrasi kedua, itu datang untuk takut pembangkit tenaga listrik dunia hantu, karena begitu wajah hantu dan api jiwa menyatu, kekuatan yang dilepaskan dalam sekejap akan membuat Xiao Yan jatuh ke dalam krisis nyata, tetapi jika ketiga api suci ini menyatu, api suci baru mungkin tidak akan lebih baik dari yang teratas. Api suci 15 lemah. Pertama sesuaikan nafas ke puncak, dan kemudian selesaikan perang domain kedua, cari peradangan Acachia Broken Enteric, Ying, tunggu aku. Kata Xiao Yan dengan puas, meletakkan telapak tangannya di dadanya, jejak kehangatan muncul. Wilayah api Acachia, keluar. Setelah beberapa saat, pupil Xiao Yan tiba-tiba bergetar, dan energi yang menyilaukan benar-benar mengelilingi Xiao Yan seperti air pasang. Tabrakan. Dengan suara Xiao Yan, ledakan kekuatan merah muda seperti riak menyebar ke segala arah dengan Xiao Yan sebagai pusatnya. Tahap akhir 5-star Fighting Immortal. Xiao Yan berkata sedikit saat domain merah muda terbentuk. Karena kekuatan misterius dari penyakit cinta di Acachia Flame Domain, pada awal setengah domain, ia mampu melemahkan musuh satu tingkat dan meningkatkan kekuatannya sendiri dengan tingkat kecil. Xiao Yan tidak terlalu terkejut dengan ini. Apakah jangkauan setengah lapangan hanya beberapa ratus meter? Setelah beberapa saat, merasakan dominasi yang sangat kuat di lapangan, Xiao Yan dengan santai melirik dirinya sendiri dan setengah lapangan benar-benar tertutup dalam jarak 100 meter, dan berkata langsung. Tidak masalah, dengan kekuatanku saat ini, aku benar-benar dapat membentuk setengah bidang, tapi aku tidak tahu apakah sesuatu yang tidak terduga akan muncul. Selama pidato, telapak tangan Xiao Yan dipenuhi dengan semangat juang yang dalam. Pada saat ini, ki pertempuran masih merah normal, tetapi tirani ki pertempuran telah melebihi orang normal beberapa kali. Lagi pula, setelah dimarahi oleh Xiao Yan Seng Yan, kekuatannya akan mengerikan, tetapi jika Xiao Yan bergabung dengan api suci, ki pertempuran akan menggunakan fusi api suci sebagai gantinya. Kekuatan hebat semacam itu, saya khawatir itu cukup untuk mencapai pembunuhan nyata yang tak terlihat. Siu-siu, sekelompok ki pertempuran yang mempesona terus muncul dari tubuh Xiao Yan, dan segera mengalir ke setengah bidang beberapa ratus meter. Di alam api Acachia, dan mengikuti tindakan Xiao Yan, ruang merah muda di dalam setengah alam ini benar-benar berubah menjadi cairan merah muda yang kental, dan segera alam berukuran 100 meter itu diaspal menuju 1 kilometer, bahkan bidang ini penuh dengan kekuatan misterius. Petik 2 petik 2. Beberapa hari berlalu dalam sekejap, Xiao Yan menggunakan kekuatannya sendiri dengan cukup ringan akhir-akhir ini, dan Xiao Yan menemukan bahwa domain tersebut hanya layak dikendalikan oleh makhluk abadi bintang 5, perbaikan setengah lapangan, semangat juang yang dibutuhkan jauh dari bintang 4 yang abadi. Ini akhirnya selesai, Acachia Flame Domain dalam keadaan aslinya. Xiao Yan berdiri di dalamnya, menatap kehampaan seperti seorang master dari ketinggian di bawah nol, dan berkata dengan puas. Acachia Flame Domain dalam keadaan sebenarnya, ini adalah kehampaan merah muda, kehampaan hanya berukuran 1 kilometer,
tetapi api abu-abu dan cairan merah muda yang diisi dengan bagian dalamnya sangat misterius, dan atmosfer berbahaya tidak diragukan lagi dipamerkan. Di Acacia Flame Domain, tidak hanya nafas api abadi Xiaoyan, tetapi juga kekuatan Acacia merah muda yang dibawa dari pohon Acacia. Kekuatan Acacia misterius dan tidak dapat diprediksi, bahkan Xiaoyan hanya setengah dipahami. Sudah waktunya untuk pergi. Setelah sedikit induksi, saya menemukan bahwa Acacia Yanyu tidak banyak berubah setelah mengurangi musuh satu tingkat dan memperkuat saya satu tingkat. Namun, jika orang lain terlibat di sini, Xiaoyan sudah cukup. Keyakinan membunuhnya. Tunggu, ini, tepat ketika Xiaoyan baru saja menyingkirkan bidang merah jambu itu, kabut abu-abu menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan, yang juga berukuran ribuan meter, tetapi kekuatan yang terkandung dalam kabut abu-abu ini ternyata menyesakkan. Domain api abadi. Tepat ketika Xiaoyan bingung, Sein Yanjing dari api abadi, yang disembunyikan oleh Xiaoyan di Laut Douqi, tiba-tiba bergetar, dan pesan agung mengalir ke Xiao pikiran Yan. Alam api undead. Memiliki alam ini sudah cukup untuk benar-benar mati sekali. Setelah menyaring informasi agung, beberapa kata penting diekstraksi. Kematian sekali. Xiaoyan bertanya-tanya sejenak. Kematian berarti berada di alam. Jika Anda terkena pukulan fatal dari orang kuat di bawah 7 bintang dewa, Anda dapat mengandalkan kekuatan alam api undead untuk menghindarinya atau terlahir kembali. Artinya, jika Anda menghadapi situasi yang fatal, Anda dapat mengandalkan kekuatan domain ini untuk menghindari pukulan fatal. Kata Xiaoyan kaget. Bagus. The Undying Fire Domain sekarang dapat menahan pukulan fatal dari pembangkit tenaga listrik bintang 7 Dosian, dan akan meningkatkan batas atas saat domain menguat. Tapi kedua domain itu hanya satu dan ini terlalu mahal, dan aku takut aku hanya bisa menggunakan satu dalam pertempuran, tapi itu sudah cukup. Ayo pergi. Dia melirik ke belakang, dan Xiaoyan tidak ragu-ragu, dengan sikap yang kuat, dia bergerak menuju pergi keluar. Pada saat yang sama, hanya 6 bulan telah berlalu di dunia luar, dan dalam 6 bulan ini, Li Hunyu telah banyak berperang, di bawah Li Sol Domain, di luar Holy Town of the Undying. Bajingan sialan, sebenarnya 3 api suci hidup berdampingan dalam satu, bagaimana ini mungkin? Di jalan yang sepi, puluhan sosok disembunyikan di sini. Ini adalah satu-satunya cara untuk meninggalkan Holy Town of the Undying. Adapun orang-orang yang menjaga tempat ini saat ini, itu adalah beberapa pembangkit tenaga listrik di bawah pengadilan adjudikasi. Pemimpinnya adalah murid pengadilan penghakiman berikutnya, bernama Yu Tianxuan, yang kekuatannya telah mencapai tahap akhir Dosian bintang 5, dengan lusinan pengawal penghakiman di belakangnya. Barisannya adalah untuk menangkap Xiaoyan. Kapten, sudah beberapa bulan sekarang, kekuatan api di ruang dalam Tan Suci dari kematian semakin menakutkan, bahkan dengan kekuatan kita tidak bisa merasakan sedikit pun, bahwa 4 Xiaoyan bintang melawan panggung abadi, saya khawatir dia telah benar-benar jatuh ke mayat hidup. Di dalam Tan Suci, kan? Sekarang iblis cahaya secara agresif menyerang wilayah Lihun, bagaimana kita bisa membuang waktu di sini, kita harus pergi ke garis depan. Pada saat ini, beberapa sosok sedikit cemberut di hati mereka, dan mereka tidak bisa tidak datang dengan wajah yang agak jelek. Di depan Yu Tianxuan, katanya, saya tidak bisa menyalahkan mereka. Bagaimanapun, mereka telah menunggu di sini selama hampir setengah tahun, dan mereka tidak dapat dipisahkan selama setengah tahun, bahkan jika mereka tidak melepaskan lalat. Karena alasan ini, sosok Xiaoyan adalah masih hilang. Banyak hal yang membuat Li Hunyu panik sekarang, jadi hati mereka yang tegang mau tidak mau menjadi begitu kejam. Tidak, Xiaoyan memiliki 3 api suci di tubuhnya. Jika dia bisa ditangkap, itu akan sangat meningkatkan kekuatan wilayah jiwa Li kita. Oleh karena itu, kali ini, kepala sekolah telah dengan jelas menginstruksikan bahwa Xiaoyan harus hidup untuk melihat orang, dan mati untuk melihat mayat. Energi pertempuran biru Yu Tianxuan menyebar seperti riak saat berbicara, dan aura besar membuat lusinan penjaga pengadilan lainnya merasa sedikit kedinginan. Akhirnya keluar, kuharap sudah terlambat. Setelah Sun menghela nafas, sosok yang tertekan, membawa penggaris hitam di belakangnya, berdiri sedikit di kehampaan di luar Holy Town of Undying, melihat ke kekosongan yang jauh dan bergumam. Orang ini tidak lain adalah Xiaoyan, tapi sekarang Xiaoyan tidak seperti dulu dalam hal kekuatan dan aura. Hei, siapa itu? Keluar. Mata Xiaoyan baru saja ditarik,
alisnya berkerut, dan semangat juang yang mempesona meresap. Xiao Yan, Yu Tianxuan mengambil langkah maju, dan auranya yang tak tertandingi tidak diragukan lagi, dan mencibir. Yu Tianxuan tidak bisa mengerti mengapa pembangkit tenaga listrik di pengadilan adjudikasi memerintahkannya untuk membawa begitu banyak pembangkit tenaga listrik untuk menangkap Xiao Yan, seorang pria tingkat menengah abadi yang bertarung dengan bintang 4 yang bisa dimusnahkan hanya dengan satu jari. Tahap tengah dari Dewa Pertarungan Bintang 4. Lusinan orang mengepung Xiao Yan sepenuhnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Kekuatan Xiao Yan hari ini telah mencapai tahap tengah dari Dewa Pertarungan Bintang 5, tapi untungnya, dia sengaja menahan nafasnya sendiri, dan ditambah dengan penindasan misterius dari penguasa kuno abadi api abadi, hanya kekuatan seperti itu yang terungkap. 10 bintang 5 abadi yang bertarung di tahap tengah dan 1 bintang 5 yang bertarung di tahap akhir yang abadi, apakah itu penjaga penghakiman? Xiao dengan santai meliriknya dan tersenyum ringan. Jika saya bertemu orang-orang ini sebelum saya menelan api abadi, saya khawatir akan sangat sulit bagi saya untuk berurusan dengan mereka, tetapi sekarang Xiao Yan menghadapi mereka, tidak mungkin untuk mengetahui siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Xiao Yan, kamu telah terdaftar dalam daftar perintah pengadilan, jangan membuat perlawanan yang tidak masuk akal, terima sanksinya. Yu Tianxuan menatap Xiao Yan dan mengucapkan kata demi kata. Sebagai murid pengadilan adjudikasi yang luar biasa, kekuatan Yu Tianxuan bahkan lebih kuat dari Yu Xiao, tetapi dia juga tahu bahwa kekuatan-kekuatan Seng Yan mengerikan, jadi bahkan jika kekuatan Xiao Yan lemah, dia tidak menganggapnya enteng. Terburu-buru, ayo pergi bersama. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan santai, telapak tangannya berayun dengan lembut, dan penguasa kuno api abadi di belakangnya tiba-tiba menarik diri. Sangat arogan, ketika saya menunggu Anda ditangkap, saya harus membiarkan Anda merasakan apa yang lebih baik daripada kematian. Ketika lusinan penjaga pengadilan mendengar kata-kata itu, mereka sangat marah, dan semangat juang yang berwarna-warni langsung berkumpul di hati mereka. Tangan, melihat dalam sikap tirani, lusinan pembangkit tenaga abadi bintang 5 yang bertarung bergabung, bahkan pembangkit tenaga abadi bintang 5 yang bertarung di tahap akhir tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Ada begitu banyak omong kosong. Xiao Yan mengabaikan orang-orang ini, jejak guntur muncul di tubuhnya, dan dengan tambahan penguasa kuno api abadi di telapak tangannya, sosok itu berubah menjadi hantu dan menembak Yu Tianxuan. Atribut guntur, bagaimana mungkin? Melihat tindakan Xiao Yan, Yu Tianxuan tidak bisa tidak bertanya-tanya, tetapi untuk sesaat, dia tidak ragu-ragu, telapak tangannya berubah dengan cepat, dan badai cian yang menyilaukan meledak di sekitar dia. Xiao Yan tidak menggunakan kekuatan api, tetapi berencana untuk menggunakan kekuatan Xiao Lei untuk melihat apakah dia bisa mengalahkan orang-orang ini. Jika tidak, jika Xiao Yan dalam kondisi saat ini menggunakan kekuatan api, saya khawatir orang-orang ini tidak akan menggunakannya, bisa keluar dari 3 gerakan Xiao Yan. Atribut api di bawah berkah dari 4 api suci lebih dari 8 kali lebih kuat daripada api biasa. Ular guntur, menyebarkan telapak tangannya, dia mendorong Yu Tianxuan dengan keras, dan kekuatan agung itu berubah menjadi ular guntur perak yang ukurannya hanya beberapa puluh kaki, bersiul. Tembok topan, bunuh aku. Melihat ular guntur Xiao Yan yang lemah, Yu Tianxuan mencibir, dan menamparkan Xiao Yan dengan telapak tangannya, badai biru 100 zang dengan kekuatan untuk menghancurkan api meledak. Mundur, dengan serangan dari kapten ini, orang ini pasti akan mati. Melihat serangan tirani Yu Tianxuan, lusinan penjaga penghakiman lainnya meledak kembali. Atribut angin yang mempesona, sepertinya aku meremehkannya. Tapi aku sedang terburu-buru, jadi aku tidak tertarik bermain denganmu. Melihat badai cian yang berbahaya ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia tidak berdaya, dia tirani, tetapi Xiao Yan memiliki terlalu sedikit keterampilan bertarung, sehingga kekuatan serangannya lemah dan dia tidak bisa menghadapi Yu Tianxuan. Api, saat berikutnya, api abu-abu memenuhi tubuh Xiao Yan, dan setelah beberapa saat, itu seperti tanah tandus, benar-benar memberikan jangkauan ratusan meter. Api macam apa ini? Melihat fluktuasi misterius seperti itu di tubuh Xiao Yan, pembangkit tenaga listrik lainnya hanya bisa bergumam. Lapisan ketujuh menghancurkan penguasa langit. Dia berkata dengan lembut, penguasa kuno api yang berbeda di telapak tangannya terbungkus api, dan dia menebas Yu Tianxuan dengan paksa. Boom!
7 penguasa raksasa energi abu-abu bergegas keluar seperti ular berbisa, dan kemudian dengan mudah menembus badai biru dan menyerang Yu Tianxuan. Ini adalah api abadi api suci. Mustahil. Ketika penguasa raksasa 7 api datang ke Yu Tianxuan, wajah Yu Tianxuan pucat, dan dia akhirnya mengerti sesuatu. Tuan, selamatkan aku. Dengan mendengus dingin, Yu Tianxuan tidak ragu-ragu, dan menghancurkan batu giok di telapak tangannya. Giok itu hancur, dan sosok ilusi muncul. Dengan lambaian tangannya, 7 penguasa raksasa Xiao Yan benar-benar menghilang. Apakah itu kepala sekolah pengadilan? Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dilihat dari fluktuasi ini, meskipun itu hanya klon jiwa, kekuatannya juga pada tingkat dewa pertarungan bintang 7. Bau api abadi, kamu benar-benar berhasil. Pria tua itu memandang Xiao Yan dengan bermartabat dan bertanya dengan ragu. Lupakan saja, sudah waktunya untuk pergi. Xiao Yan tersenyum ringan, dan tepat di atas tubuhnya, 3 api tertutup dan menyala, seperti roh api yang nyata. Kepala pengadilan, berani menyentuh murid tuanku. Beri aku kematian. Tepat ketika Xiao Yan hendak ditangkap oleh lelaki tua ilusi itu, tawa keras terdengar di langit. Puff! Dengan suara, sosok hitam muncul, dan dengan satu pukulan, dia menghapus avatar jiwa lelaki tua ilusi itu. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia membawa Xiao Yan dan menghilang di sini. Pembangkit tenaga Soul Eater Domain yang disebut ini memiliki setidaknya tingkat kekuatan bintang 8. Bajingan, orang-orang dari domain pemakan jiwa. Yu Tianxuan menggelengkan kepalanya dengan kejam pada adegan lelaki tua ini. Dia tahu bahwa api abu-abu di tubuh Xiao Yan barusan adalah api abadi. Xiao Yan, yang diberkati oleh 4 api suci, ditambah hubungan yang tidak dapat dijelaskan antara Xiao Yan dan alam pemakan jiwa. Kali ini, saya khawatir itu akan berubah. Bayangan itu melonjak dan meninggalkan Holy Town of the Unding dalam sekejap. Orang ini, bukan pembangkit tenaga listrik di domain pemakan jiwa. Xiao Yan dengan santai diangkat oleh bayangan dan menuju ke beberapa tempat tersembunyi di domain jiwali. Pada awalnya Xiao Yan tidak menganggapnya serius, berpikir bahwa ini pria itu berasal dari pembangkit listrik domain pemakan jiwa, tapi melihat lebih dekat sekarang, aura pria ini sangat aneh, dan ada cahaya hijau di sekitar jubah hitamnya. Cahaya hijau itu sangat mendominasi dan membuat pikiran seseorang berdesir. Kekuatan aneh semacam ini adalah sesuatu Xiao Yan belum pernah melihat sebelumnya. Bahkan dengan kekuatan jiwa Xiao Yan, dia samar-samar bisa merasakan bahwa orang ini selalu mengikutinya, tapi sekarang dia dalam bahaya sebelum dia mengambil tindakan. Tuan ini, keduanya bergerak cepat, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, sudah ada sedikit kewaspadaan di benaknya. Hehe, mendengar suara Xiao Yan, bayangan hitam berhenti bergerak, dan keduanya berhenti di atas batu. Segera, mata mereka menjadi dalam, dan mereka melepas jubah hitam mereka, mengungkapkan warna asli mereka. Orang aneh itu dari sebelumnya. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika penampilan biasa orang ini baru saja muncul. Orang ini sebenarnya adalah orang aneh yang menghentikannya dari luar Holy Town of the Unding. Pria kecil, Hei Salonglang tidak munafik, dan menyeringai. Dia tidak lagi arogan, tetapi memperlakukan Xiao Yan dengan cukup tenang. Senior, ini, Xiao Yan langsung bingung dan langsung bertanya. Dengan pertempuran barusan dan induksi Xiao Yan, kekuatan orang ini mungkin sekuat Haonier, dan dia tidak yakin apakah itu berkah atau kutukan untuk menjadi sasaran pembangkit tenaga listrik tingkat ini. Saya tidak memiliki niat buruk terhadap Anda, saya hanya ingin, kata Hei Xianlonglang, dan selembar kertas halus menyebar dari telapak tangannya. Harta karun dunia iblis, kumpulkan layar iblis, dan beberapa makhluk dapat dimasukkan di dalamnya. Tabrakan, tepat saat serigala naga jahat hitam mendekati Xiao Yan, cahaya hitam muncul di tubuh Xiao Yan, berubah menjadi cahaya redup untuk melindungi Xiao Yan. Hei, ayo pergi, ayo pergi. Setelah beberapa saat, Hei Xianlonglang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Selamat tinggal. Melihat ini, Xiao Yan tidak ragu-ragu, segera membuka telapak tangannya, dan lorong ruang di depannya terkoyak. Tanpa ragu-ragu, dia tiba-tiba melangkah ke lorong ruang angkasa dan menuju ke base camp jiwa. Domain pemakan. Bukankah itu alam pemakan jiwa? Jika orang dewasa masih ada di sana, alam pemakan jiwa tidak layak disebut. Selama pidato, cahaya redup di sekitar Hei Xianlonglang juga menghilang,
tetapi kekuatan di atas cahaya redup, beberapa mirip dengan Haonir. Dan melihat pertempuran ini, pertempuran 3 domain akan segera dimulai, jadi aku masih menantikannya, hehe. Setelah Heishan Longlang selesai berbicara, dia juga menghilang di sini. Xiao Yan, pahlawan muda, apakah kamu baik-baik saja? Sebuah suara lembut terdengar tak lama setelah Xiao Yan memasuki ruang. Anak hantu, Xiao Yan mengikuti, tetapi menemukan kenalan ini. Orang ini adalah bawahan dari Master of Soul Eater yang diselamatkan di Ichevire Island. Setelah itu, dia membawa Soul Eater jimat ke Soul Eater Domain untuk menyelamatkan tentara, pemimpin sebuah perang. Xiao Yan Shaoxia telah sepenuhnya terdaftar sebagai salah satu daftar percobaan oleh Li Hunyu, jadi orang dewasa memerintahkan saya untuk menunggu Xiao Yan Shaoxia lagi di sini, kata Ghost Soul. Namun, jiwa hantu menemukan bahwa Xiao Yan tampaknya memiliki kekuatan yang agak misterius saat ini, bahkan jika itu adalah dewa pertarungan bintang 6 miliknya sendiri, sulit untuk dideteksi. Ini membuat anak hantu itu cukup penasaran. Yah, ngomong-ngomong, kekuatan misterius tadi adalah... Xiao Yan bertanya dengan santai. Ini milik ratu, tidak ada banyak waktu tersisa. Aku akan membawamu ke base camp. Ratu dan semua orang sedang menunggumu, dan sekarang setelah iblis cahaya menyerang Li Hunyu selama setengah tahun, keduanya pesta benar-benar perang akan segera dimulai. Begitu suara itu jatuh, keduanya berubah menjadi cahaya hitam dan bergerak cepat di saluran luar angkasa. Di tempat lain di wilayah Jiwa Li, pertempuran mengerikan berlanjut, dan penjaga iblis di bawah iblis cahaya adalah Tirani. Pada awal pertempuran, ribuan penjaga iblis digunakan untuk mengalahkan para pemimpin teratas wilayah Jiwa Li, tapi untungnya Li Jiwa wilayah latar belakangnya tidak murah, dan setelah berbalik, dia juga melawan penjaga iblis. Namun, Rao adalah fakta bahwa kedua kekuatan telah bertarung begitu lama, dan tidak ada dari mereka yang lebih kuat dari pembangkit tenaga listrik tingkat abadi yang bertarung dengan bintang 8, dan bahkan kedua pembangkit tenaga listrik dengan sengaja menghindarinya. Di mana Soul Eater berada, di atas kapal luar angkasa. Yang mulia, pada saat ini, di sebuah rumah yang tenang di dalam kapal, beberapa sosok berdiri dengan tenang, dan beberapa dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Bagaimana pertempuran antara iblis cahaya dan wilayah Jiwa Li? Haonier, yang berada di posisi tinggi, mengerutkan kening dan berkata sedikit, dan ada semburan kekhawatiran di wajahnya yang lembut. Sekarang Master of Soul Eater belum meninggalkan retret, tetapi dengan serangan iblis cahaya, ada terlalu banyak orang yang tidak puas dengan kapal luar angkasa yang mengumpulkan setengah dari Seon Soul Eater. Perjalanan mereka adalah untuk berperang melawan penguasa jiwa, dan sekarang setelah iblis cahaya bergerak, tingkat keberhasilan mereka akan sangat meningkat, tetapi meskipun demikian, Haonier, Master Domain penjabat yang mengendalikan tentara, telah membuat banyak orang kuat berdiri diam, sehingga keluhannya bahkan lebih buruk. Saya tidak tahu bagaimana pertempuran berlangsung. Saya memberanikan diri untuk bertanya kepada Ratu, yang mulia memimpin pasukan di sini, apakah hanya untuk mengamati dan kemudian kembali dengan cemas. Pada saat ini, seorang pria dengan baju besi perak duduk di kursi. Berdiri, dia mengepalkan tinjunya dan berkata, dengan kebencian yang mendalam dalam suaranya. Bai Ze, bicarakan tentang situasi pertempuran. Melihat hampir 90% pria kuat ini sangat kesal, Haonir tidak setuju, dan cincin giok di tangan batu giok itu sedikit berubah dan berkata, Ratu, iblis cahaya sekarang telah merebut 1/5 wilayah di wilayah Jiwa Li, tetapi di mana mereka lewat, tidak ada darah, juga tidak ada pembakaran, pembunuhan, dan penjarahan, tetapi sangat tenang. Wilayah jiwa, mereka benar-benar mengabaikan rakyat jelata dan pasukan umum sekte. Namun, mereka menggunakan serangan panik di 5 halaman di bawah domain Jiwa Li dan kuil penguasa Jiwa Li. Meskipun mereka belum menembus salah satu dari mereka, bawahan mereka berspekulasi bahwa setelah 5 halaman utama ditemukan. Jika ada celah di salah satu halaman, saya khawatir mereka akan langsung menghindari 5 halaman dan pergi ke kuil penguasa jiwa. Petik 2. Tujuan mereka tampaknya adalah kuil penguasa jiwa, atau penguasa jiwa. Bai Ze berkata dengan hormat. Ratu, ayo kita lakukan. Jika kamu tidak melakukannya, aku khawatir pesawat tempur itu akan cepat berlalu. Sosok-sosok jenderal itu juga berkata, aku sudah memberitahu tuanku sejak lama bahwa seorang gadis tidak cukup baik. Pada saat ini,
beberapa pria tua berambut abu-abu di antara kerumunan mendengus dingin, suara mereka penuh ketidakpuasan dengan Haonier. Ratu, Xiaoyan, pahlawan muda, kembalilah dengan selamat. Saat berikutnya, dalam situasi tegang ini, Hun Youzi dan Xiaoyan muncul satu demi satu. Penatua Devourer, apa maksudmu dengan ini? Haonier melirik Xiaoyan dengan ringan, dan kemudian berbalik untuk melihat beberapa pria tua. Salah besar jika kamu tidak bertarung. Jika kamu tidak bertarung, kamu akan menyia-nyiakan kesempatan. Tuan menyerahkan Soul Eater Realm kepadamu. Hahaha, orang tua itu menertawakan dirinya sendiri. Elder Eater, Ratu sekarang adalah pemilik domain dari Soul Eater Domain, kamu menghujat perintah tuannya. Apa yang harus kamu lakukan? Dalam sekejap, Bai Zeyu Soul San berteriak keras. Ayo berjuang, kali ini, Li Hunyu harus membayar harganya. Mendengarkan pertengkaran di rumah, Haonier tersenyum sedikit, dan kemudian tiba-tiba meledak dengan keagungan negara adidaya. Alasan mengapa Haonier tidak bertarung adalah karena Xiaoyan. Sekarang Xiaoyan telah kembali dengan selamat, itu tentu saja merupakan langkah terakhir. 8 bintang, kesempurnaan, suasana hening dalam sekejap. Bai Ze, makan langit, panggil semua jenderal di kapal saat ini, dan dalam 10 menit, bagi rute serangan di bawah patung master. Dalam sekejap, dengan suara tirani Haonier, tekanan para atasan meresap, seperti penguasa langit dan bumi yang sebenarnya, napas ratu tidak diragukan lagi dipamerkan. Bawahanku menerima perintah. Saat suara Haonier jatuh, mata beberapa pria kuat memancarkan cahaya redup dan berkata dengan penuh semangat. Setelah menunggu begitu lama, akhirnya tiba saatnya untuk memulai perang total, dan dengan pembukaan Haonier, seluruh domain pemakan jiwa juga mengambil tindakan, dan keluhan semua orang terhadapnya menghilang. Xinxing adalah salah satu peringkat teratas di domain pemakan jiwa. Di luar domain pemakan jiwa, dia lebih makmur di bawah pemerintahannya, jadi semua orang bersedia untuk dikirim. Petik 2. Petik 2. Setelah beberapa saat, hanya Xiaoyan dan Haonier yang tersisa di sini. Kakak perempuan, guru, dia. Melihat tidak ada orang di sekitar, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk bertanya sedikit. Guru harus berada dalam kekosongan khusus saat ini untuk memulihkan kekuatan, tetapi bahkan jika ada piala jiwa ilahi Kidu, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dan sekarang saya tidak tahu mengapa, iblis itu cahaya menyerang dengan seluruh kekuatannya. Li Hunyu, ini adalah pejuang yang tidak dapat kita tunda. Keluhan bawahan cukup dalam, jika kita tidak memulai perang, saya khawatir orang akan panik. Haoni mata indahnya sedikit berkedip, dan penindasan terhadap bawahan yang kuat telah menyebabkan banyak ketidakpuasan, dan sekarang ia mengambil keuntungan dari Xiao Xiao. Api kembali, memicu pertempuran. Perang, Xiaoyan mengangguk tak berdaya. Jelas, pertempuran tingkat ini ditakdirkan untuk kehilangan banyak orang kuat, dan pemandangan seperti itu mungkin mengejutkan. Kakak perempuan, mungkinkah ini konspirasi iblis cahaya? Xiaoyan bertanya ragu-ragu. Tidak, asal-usul Light Demon itu misterius, dan dikatakan bahwa Light Demon dan Master of Li Soul memiliki perseteruan yang tak terhindarkan. Konspirasi, saya juga bisa membuat mereka membayar harganya. Haonier menjawab, dan suara itu mengandung fluktuasi mengerikan yang cukup untuk membuat dunia pucat. Ada yang bisa saya bantu? Xiaoyan bertanya setelah beberapa menit tenang. Tidak apa-apa untuk saat ini. Tapi aku menemukan adik laki-laki kecil itu, tubuhmu tampaknya sedikit berbeda dari sebelumnya. Di akhir kalimat, Haonier berkata sambil tersenyum, bisa membiarkan Haonier mengatakan ini cukup untuk melihat hal-hal di tubuh Xiaoyan betapa kejamnya. Aku melahap api keabadian. Sekarang kekuatanku telah mencapai tahap tengah dewa pertarungan bintang 5. Aku seharusnya bisa membantu kakak senior dan kamu, kata Xiaoyan langsung tanpa menyembunyikannya. Tidak heran, tapi pertempuran ini melibatkan terlalu banyak, dan ada klan jahat asing dan banyak kekuatan yang tidak jelas mengincar mereka, jadi Anda tidak boleh berpartisipasi. Ini juga untuk melindungi Anda. Identitas. Melihat Xiaoyan suka ini, Haonier ragu-ragu. Kakak senior, saya juga murid guru, dan kebencian guru, saya harus berpartisipasi, dan saya juga membutuhkan Acacia Broken Heartitis. Saya tidak bisa tidak berpartisipasi dalam pertempuran ini. Xiaoyan mengepalkan tinjunya dengan erat, dan berkata dengan alis yang tegas. Tapi rencana terburuknya adalah kamu akan mati. Aku tidak akan mati,
kakak senior percaya padaku. Aku tidak bisa memberitahu guru jika kamu sudah mati. Kakak senior, kamu, di dalam rumah yang sepi. Xiaoyan dan Haonir bertengkar kata demi kata. Lupakan saja, Master menjelaskannya kepadaku sebelum retret, dan itu benar-benar tidak dapat mengalahkanmu. Kali ini, kamu dapat berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi ingat untuk melakukan yang terbaik. Adapun Acachia dan Patah Enteritis, aku takut itu masih dalam Master Jiwa saat ini. Petik 2. Dan menurut informasi yang saya dapatkan, tampaknya mundurnya Lord of Souls belum berakhir. Setelah pecahnya perang ini, Anda dapat memanfaatkannya dari kekacauan untuk memasuki kuil penguasa jiwa, dan saya akan mengirim Anda ke tim kecil, tetapi sekarang Anda memiliki status khusus dan dicari oleh Li Hunyu, jadi Anda harus menyamar. Haonir terus berkata, apakah kamu berdandan? Xiaoyan berkata dengan sedikit tersenyum. Sumber dari wajah hantu dan nyala jiwa adalah kamuflase. Meskipun kamuflase ini hanya berguna untuk dunia hantu, menggunakan kamuflase semacam ini, kecuali pertarungan bintang 8 pembangkit tenaga listrik abadi mengambil tindakan, jika tidak, itu tidak akan terdeteksi. Terima kasih, kakak senior. Xiaoyan mengangguk senang ketika dia mendengar kata-kata itu. Ini adalah kisaran yang bisa dia terima, dan apakah itu perang domain kedua atau patah hati Acachia, sangat penting bagi Xiaoyan. Ngomong-ngomong, kakak senior, kekuatanmu. Setelah beberapa saat, Xiaoyan bertanya-tanya. Sekarang kekuatan Haonir telah benar-benar mencapai kesempurnaan Dousian bintang 8, dan tingkat kekuatan ini sudah sama tiraninya dengan pemakan jiwa tingkat puncak. Untuk membuat perang ini sukses total, guru memberi saya jimat pemakan jiwa. Saya melahapnya dan mencapai titik ini. Kata Haonir tak berdaya. Ketika Master of Soul Eater memberikan jimat pemakan jiwa untuk dirinya sendiri, Haonir kata tak berdaya. Tegas tidak, karena pemakan jiwa yang menerobos reinkarnasi membutuhkan hal ini lebih dari dirinya sendiri. Sayangnya, setelah pemakan jiwa terakhir mundur, Haonir menemukan bahwa informasi jiwa yang ditinggalkan oleh guru hanya sama. Ayo pergi, adik laki-laki kecil, aku akan membawamu untuk melihat pembangkit tenaga listrik di domain pemakan jiwa kita. Setelah beberapa saat, jubah perak Haonir pamer, membuat tubuhnya yang halus seperti peri yang tidak bisa makan, kembang api, dan kabut perak di sekujur tubuhnya, seperti permaisuri sejati selama ini. Setelah beberapa saat, keduanya datang ke aula satu demi satu. Di aula, ada 2 lantai. Tangga di lantai 2 naik turun. Di bawah adalah kerumunan orang kuat. Puluhan orang kuat menatap patung-patung di aula. Sedangkan untuk bagian atas, patung itu hidup. Tahta hitam perlahan muncul, naga dan burung phoenix menari di atas tahta hitam, dan kekuatan tertinggi yang tak terhitung jumlahnya meresap. Selamat datang Ratu. Melihat ekspresi Haonir, banyak pria kuat berkata serempak. Laporkan ke Ratu, sekarang ada semua jenderal di atas kapal ruang angkasa di domain pemakan jiwa, total 152 orang, semua berkumpul, tolong instruksikan Ratu. Bai Ze mengenakan baju besi cian, seolah-olah seperti dewa perang sejati, dia menjalankan etiket yang paling khusyuk. Semuanya, Tuanku telah kembali, semua orang dapat yakin. Segala sesuatu yang Tuan Jiwali telah berkomitmen untuk domain pemakan jiwa kita harus dilunasi dengan darah hari ini. Pertempuran ini hanya diperbolehkan untuk berhasil dan tidak untuk gagal. Petik 2. Bai Ze patuh, perintahkan kamu untuk membawa 1/5 dari yang kuat untuk menyerang pengadilan adjudikasi dari 5 pengadilan besar. Petik 2. Petik 2. Yuan Feng, perintahkan kamu untuk membawa 1/5 dari yang kuat dan Xiaoyan untuk menyerang senat bersama-sama. Benteng berikutnya. 2 wali dan tetua, ikuti aku ke garis depan dan perhatikan perubahannya. Ingat, sebelum 5 halaman rusak, bintang 8 yang bertarung abadi tidak bisa bergerak, apalagi menunjukkan diri mereka sendiri, jika mereka bertemu dengan iblis cahaya. Pengawal iblis, jangan temukan konflik dengannya. Jika pengawal iblis bersikeras untuk menjerat, potong saja. Sebuah suara agung muncul dari Haonada acuh tak acuh nir. Pasti, ayo pergi. Dalam sekejap, domain pemakan jiwa milik, dan pergi dari sini dengan cara yang kuat, menuju ke 5 halaman untuk menyerang. Untuk sementara waktu, domain Jiwali benar-benar menghadapi iblis cahaya dan jiwa iter domain pada saat yang sama menyerang, situasinya cukup berbahaya. Wilayah Jiwali, ini adalah wilayah yang sangat subur, dengan hantu dan roh yang luar biasa,
dengan favorit surga yang tak terhitung jumlahnya, tetapi sekarang, itu penuh dengan asap serigala, hantu suram yang tak terhitung jumlahnya, dan lingkaran cahaya seperti cahaya putih murni. Wilayah-wilayah Jiwali sangat luas, kecuali beberapa kekuatan yang tak terhitung jumlahnya yang pada dasarnya dikuasai di bawah wilayah Jiwali, itu adalah 5 pengadilan besar. 5 halaman didistribusikan di tengah domain Jiwali. Adapun pengaturan 5 halaman, sebuah pentagram terbentuk secara samar-samar. Terletak di tengah formasi bintang berujung 5, itu adalah pintu masuk ke kuil utama Li Jiwa. Sekarang di antara 5 halaman utama, kecuali Institut Roh Bumi, 4 halaman lainnya menderita kerugian besar untuk sementara waktu, tetapi untungnya, 4 kuil utama mengirim orang-orang kuat untuk sedikit meringankan kesulitan mereka, tetapi untuk alasan ini, mereka juga sangat tidak nyaman. Hanya ada satu hal yang cukup aneh. Apakah itu Li Sol Domain atau Demon of Light, mereka hanya mengirim beberapa tulang punggung untuk menyerang dan melawan. Tidak pernah ada pembangkit tenaga listrik tingkat Dosian Bintang 8. Keduanya tampaknya terbentuk semacam pemahaman diam-diam. Dan sekarang, dengan pengelolaan 4 aula dari domain Jiwali, para penjaga iblis juga telah dikalahkan untuk sementara waktu, tetapi pasukan domain pemakan jiwa mengikuti mereka. Senat menempati pegunungan yang sangat luas, dan ada sungai halus di depan gunung yang membungkus pegunungan, hanya dengan menerobos sungai ini Senat dapat diserang. Aneh untuk mengatakan bahwa target serangan utama dari Demon Guard sebenarnya adalah Court of Justice dan Court of Adjudication, sebaliknya di Senat hampir tidak ada banyak Demon Guard. Tuan, bagian depan adalah sungai di kaki Gunung Senatorium. Dikatakan bahwa sungai ini disebut Yuanhe. Ini adalah sungai hantu yang agak aneh, dan ada beberapa dewa pertempuran bintang 6 yang menjaganya di sini. Tim dari lusinan orang berjalan perlahan di jalan setapak, salah satu pengintai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Six Star Fighting Immortals, bahkan dalam situasi tegang seperti itu, adalah tulang punggung yang sangat berat. Dan tujuan tim mereka adalah untuk menghancurkan tempat ini, dan untuk menjelajahi latar belakang Senat dan tetap berada di belakang yang kuat, sehingga kekuatan utama dari domain pemakan jiwa siap untuk jatuh dalam satu gerakan. Ini adalah kejeniusan Haonier. Pertama, dia mengirim tim ke medan perang untuk menanyakan berita, untuk menghindari kerugian yang tidak perlu dan konflik dengan penjaga iblis. Setelah situasi pertempuran dipahami sepenuhnya, dan sebagian besar dari seluruh pasukan pemakan jiwa akan menyerang, itu akan menjadi perang yang sebenarnya. Tujuan melakukan ini juga untuk menunggu kembalinya penguasa pemakan jiwa. Bagaimanapun, bahkan jika kekuatan Haonir telah mencapai kesempurnaan dari Dewa Pertarungan Bintang 8, ketika dia menyebut penguasa jiwa Li, dia masih merasa sedikit tidak berdaya. Xiao Yan Shaoxia, aku tidak tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Yuan Feng, yang memimpin tim, mau tidak mau bertanya setelah mendengarkan pesan pramuka. Kapten Yuan, sama-sama, tapi menurutku sungai ini tidak sederhana. Dan kita sekarang 11, dan hanya ada 2 dewa pertarungan bintang 6. Jika kita bertabrakan dengan mereka secara langsung, aku khawatir itu bukan pilihan yang bijak. Xiao Yan melihat sekeliling. Dalam lingkaran, aku menemukan bahwa tidak jauh dari semua orang, ada lautan luas. Di atas air biru-biru, itu cukup tenang, tapi aku takut bahwa tidak ada lagi jaring di dalamnya. Xiao Yan hari ini juga mengandalkan kekuatan wajah hantu dan api jiwa untuk menyamar sebagai pria sederhana, yang sulit dideteksi oleh orang biasa, tetapi penguasa kuno api abadi masih ada di pundaknya, bagaimanapun juga, bukan banyak orang akan mengasosiasikannya dengan dia. Kapten, saya mengatakan bahwa pahlawan muda Xiao Yan terlalu waspada. Sekarang Li Hunyu telah diserang oleh iblis cahaya selama beberapa bulan, orang-orang menjadi panik. Saya pikir Yuan He ini hanya nama palsu. Untuk menghaluskannya di sini, untuk membuka jalan bagi orang dewasa, untuk memuluskan Senat, maka itu akan menjadi pencapaian besar. Beberapa orang lain tidak setuju dengan pernyataan Xiao Yan dan mempertanyakan. Tim 11 anggota, yang dipimpin oleh Yuan Feng, berada di tahap tengah Dosian Bintang 6, dan salah satunya adalah Yuan Yi di tahap awal Dosian Bintang 6. Yang lainnya semua berada di tahap akhir dari Dosian Bintang 5. Orang yang kuat seperti itu secara alami jauh lebih tirani daripada Xiao Yan, begitu banyak orang tidak menyukai Xiao Yan. Bagaimanapun, kekuatan Xiao Yan terlalu lemah, dan Xiao Yan adalah murid dari Master Soul Eater, tidak semua orang mengetahuinya. Yuan Feng segera mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu.
Meskipun dia tidak tahu identitas Xiao Yan, bagaimana mungkin orang yang bisa mengikuti Ratu Hao Nir di aula adalah orang biasa. Lupakan saja, ayo berpisah sebentar, jika kamu mau mengikutiku, ayo pergi bersama. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia melihat tim yang terbagi. Dia tahu bahwa prioritas utamanya adalah memasuki candi untuk menemukan Acacia Patah Enteritis. Selanjutnya, penjaga yang kuat di sini tidak lain adalah bintang 6 yang bertarung abadi. Tidak sulit bagi Xiao Yan untuk bertarung melawannya sekarang. Ayo pergi. Begitu suara itu jatuh, 11 orang tiba-tiba dibagi menjadi 2 tim. Xiao Yan dan Yuan Feng adalah pasangan, dan 9 lainnya adalah pasangan. Kamu, Yuan Feng melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan cemberut. Kapten, pasukan dibagi menjadi 2 kelompok, itu saja, kata Saruyi. Ayo pergi. Xiao Yan tidak berdaya untuk berdalih, dan langsung pergi ke Yuan He. Hei, kuharap orang-orang ini baik-baik saja. Yuan Feng mendengar kata-kata itu dan berpisah satu sama lain dan mengikuti Xiao Yan. Tidak peduli apa yang terjadi pada Xiao Yan, Yuan Feng, sebagai kapten, secara alami ingin melindungi orang ini. Bukankah itu hanya beberapa pejabat? Saya benar-benar berpikir mereka adalah semacam barang, hanya di tahap tengah dewa pertarungan bintang 5. Kesembilan orang itu tidak bisa menahan gumaman ketika mereka melihat Xiao Yan dan keduanya pergi. Semua orang cukup yakin dengan aturan dan manajemen Hao Nier, tetapi rasa hormat seperti inilah yang membuat Hao Nier menjadi dewi yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun di Soul Eater. Begitu berita tentang Nier berdampingan keluar, itu segera membuatnya menjadi duri di mata semua orang, jadi mereka sangat kesal. Pembagian kekuatan domain pemakan jiwa, penguasa pemakan jiwa, diikuti oleh 4 penjaga, 7 halaman, dan para tetua. Xiao Yan Shaoxia, aku harap kamu tidak menerima apa yang baru saja terjadi. Niat asli orang-orang ini tidak buruk, itu hanya karena Ratu Hao Nier. Xiao Yan dan Yuan Feng berjalan menuju Yuan He. Yuan Feng buru-buru menjelaskan, aku tidak tahu mengapa, 6 Yuan Feng melawan kekuatan jangka menengah abadi. Mereka semua merasakan perasaan yang tak terduga dari Xiao Yan, yang membuat Yuan Feng cukup bingung. Ratu Hao Nir, Xiao Yan bertanya-tanya, hehe, sejak Tuan Pemakan Jiwa menghilang, Tuan Hao Nier mengambil alih alam pemakan jiwa dan mengeluarkan berbagai dekret, membuat alam pemakan jiwa sangat makmur, jadi Ratu adalah suci dan tidak dapat diganggu-gugat di hati semua orang, Tuan Xiao Yan. Pahlawan dan Ratu berdampingan, jadi, kata Yuan Feng sambil tersenyum. Benar saja, ini bencana. Xiao Yan tersenyum tak berdaya, tetapi saya harus mengatakan bahwa kakak senior Hao Nier adalah yang teratas dalam hal kekuatan dan kecantikan. Retak, saat mereka berdua sedang berbicara, mereka berjalan di trotoar, beberapa sosok juga muncul. Melihat penampilan ini, mereka sebenarnya adalah penjaga yang jatuh. Tunggu, seseorang ada di sini. Setelah beberapa saat, Xiao Yan tidak mengatakan sepatah kata pun, dengan ringan mengambil pakaian Yuan Feng, membungkus keduanya secara langsung dengan kekuatan jiwa, dan menenggelamkannya di Yuan He. Sangat kuat. Pada saat ini, Yuan Feng menemukan bahwa kekuatan jiwa Xiao Yan telah mencapai tahap akhir Taiksu, dan bahkan persepsi yang tajam ini bahkan lebih mengejutkan. Wilayah Jiwa Li, ini adalah wilayah yang sangat subur, dengan hantu dan roh yang luar biasa, dengan favorit surga yang tak terhitung jumlahnya, tetapi sekarang, itu penuh dengan asap serigala, hantu suram yang tak terhitung jumlahnya, dan lingkaran cahaya seperti cahaya putih murni. Wilayah-wilayah Jiwa Li sangat luas, kecuali beberapa kekuatan yang tak terhitung jumlahnya yang pada dasarnya dikuasai di bawah wilayah Jiwa Li, itu adalah 5 pengadilan besar. 5 halaman didistribusikan di tengah domain Jiwa Li. Adapun pengaturan 5 halaman, sebuah pentagram terbentuk secara samar-samar. Terletak di tengah formasi bintang berujung 5, itu adalah pintu masuk ke kuil utama Li Jiwa. Sekarang di antara 5 halaman utama, kecuali Institut Roh Bumi, 4 halaman lainnya menderita kerugian besar untuk sementara waktu, tetapi untungnya, 4 kuil utama mengirim orang-orang kuat untuk sedikit meringankan kesulitan mereka, tetapi untuk alasan ini, mereka juga sangat tidak nyaman. Hanya ada satu hal yang cukup aneh. Apakah itu Li Soul Domain atau Demon of Light, mereka hanya mengirim beberapa tulang punggung untuk menyerang dan melawan. Tidak pernah ada pembangkit tenaga listrik tingkat Dosian bintang 8. Keduanya tampaknya terbentuk semacam pemahaman diam-diam. Dan sekarang, dengan pengelolaan 4 aula dari domain Jiwa Li,
para penjaga iblis juga telah dikalahkan untuk sementara waktu, tetapi pasukan domain pemakan jiwa mengikuti mereka. Senat menempati pegunungan yang sangat luas, dan ada sungai halus di depan gunung yang membungkus pegunungan. Hanya dengan menerobos sungai ini Senat dapat diserang. Aneh untuk mengatakan bahwa target serangan utama dari Demon Guard sebenarnya adalah Court of Justice dan Court of Adjudication, sebaliknya di Senat hampir tidak ada banyak Demon Guard. Tuan, bagian depan adalah sungai di kaki Gunung Senatorium. Dikatakan bahwa sungai ini disebut Yuanhe. Ini adalah sungai hantu yang agak aneh, dan ada beberapa dewa pertempuran bintang 6 yang menjaganya di sini. Tim dari lusinan orang berjalan perlahan di jalan setapak, salah satu pengintai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Six Star Fighting Immortals, bahkan dalam situasi tegang seperti itu, adalah tulang punggung yang sangat berat. Dan tujuan tim mereka adalah untuk menghancurkan tempat ini, dan untuk menjelajahi latar belakang Senat dan tetap berada di belakang yang kuat, sehingga kekuatan utama dari domain pemakan jiwa siap untuk jatuh dalam satu gerakan. Ini adalah kejeniusan Haonier. Pertama, dia mengirim tim ke medan perang untuk menanyakan berita, untuk menghindari kerugian yang tidak perlu dan konflik dengan penjaga iblis. Setelah situasi pertempuran dipahami sepenuhnya, dan sebagian besar dari seluruh pasukan pemakan jiwa akan menyerang, itu akan menjadi perang yang sebenarnya. Tujuan melakukan ini juga untuk menunggu kembalinya penguasa pemakan jiwa. Bagaimanapun, bahkan jika kekuatan Haonir telah mencapai kesempurnaan dari Dewa Pertarungan Bintang 8, ketika dia menyebut penguasa jiwa Li, dia masih merasa sedikit tidak berdaya. Try Match 1, God, Catch X, Xiao Yan Shaoxia, saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Yuan Feng, yang memimpin tim, mau tidak mau bertanya setelah mendengarkan pesan pramuka. Kapten Yuan, sama-sama, tapi menurutku sungai ini tidak sederhana. Dan kita sekarang 11, dan hanya ada 2 dewa pertarungan bintang 6. Jika kita bertabrakan dengan mereka secara langsung, aku khawatir itu bukan pilihan yang bijak. Xiao Yan melihat sekeliling. Dalam lingkaran, aku menemukan bahwa tidak jauh dari semua orang, ada lautan luas. Di atas air biru-biru, itu cukup tenang, tapi aku takut bahwa tidak ada lagi jaring di dalamnya. Xiao Yan hari ini juga mengandalkan kekuatan wajah hantu dan api jiwa untuk menyamar sebagai pria sederhana, yang sulit dideteksi oleh orang biasa, tetapi penguasa kuno api abadi masih ada di pundaknya, bagaimanapun juga, bukan banyak orang akan mengasosiasikannya dengan dia. Kapten, saya mengatakan bahwa pahlawan muda Xiao Yan terlalu waspada. Sekarang Li Hunyu telah diserang oleh iblis cahaya selama beberapa bulan, orang-orang menjadi panik. Saya pikir Yuan He ini hanya nama palsu. Untuk menghaluskannya di sini, untuk membuka jalan bagi orang dewasa, untuk memuluskan Senat, maka itu akan menjadi pencapaian besar. Beberapa orang lain tidak setuju dengan pernyataan Xiao Yan dan mempertanyakan. Tim 11 anggota, yang dipimpin oleh Yuan Feng, berada di tahap tengah Dosian Bintang 6, dan salah satunya adalah Yuan Yi di tahap awal Dosian Bintang 6. Yang lainnya semua berada di tahap akhir dari Dosian Bintang 5. Orang yang kuat seperti itu secara alami jauh lebih tirani daripada Xiao Yan, begitu banyak orang tidak menyukai Xiao Yan. Bagaimanapun, kekuatan Xiao Yan terlalu lemah, dan Xiao Yan adalah murid dari Master Soul Eater, tidak semua orang mengetahuinya. Yuan Feng segera mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu. Meskipun dia tidak tahu identitas Xiao Yan, bagaimana mungkin orang yang bisa mengikuti Ratu Haonir di aula adalah orang biasa? Lupakan saja, ayo berpisah sebentar, jika kamu mau mengikutiku, ayo pergi bersama. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia melihat tim yang terbagi. Dia tahu bahwa prioritas utamanya adalah memasuki candi untuk menemukan Acaccia Patah Enteritis. Selanjutnya, penjaga yang kuat di sini tidak lain adalah Bintang 6 yang bertarung abadi, tidak sulit bagi Xiao Yan untuk bertarung melawannya sekarang. Ayo pergi. Begitu suara itu jatuh, 11 orang tiba-tiba dibagi menjadi 2 tim, Xiao Yan dan Yuan Feng adalah pasangan, dan 9 lainnya adalah pasangan. Kamu, Yuan Feng melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan cemberut. Kapten, pasukan dibagi menjadi 2 kelompok, itu saja, kata Saruyi. Ayo pergi. Xiao Yan tidak berdaya untuk berdalih, dan langsung pergi ke Yuan He. Try Match 1, God, Catch X, Hey. Saya harap orang-orang ini baik-baik saja. Yuan Feng mendengar kata-kata itu dan juga berpisah dan mengikuti Xiao Yan.
Tidak peduli apa yang terjadi pada Xiao Yan, Yuan Feng, sebagai kapten, secara alami ingin melindungi orang ini. Bukankah itu hanya beberapa pejabat? Saya benar-benar berpikir mereka adalah semacam barang, hanya di tahap tengah dewa pertarungan bintang 5. Kesembilan orang itu tidak bisa menahan gumaman ketika mereka melihat Xiao Yan dan keduanya pergi. Semua orang cukup yakin dengan aturan dan manajemen Haonier, tetapi penghormatan semacam inilah yang menjadikan Haonier seorang dewi yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun di domain pemakan jiwa. Begitu berita tentang Nier berdampingan datang keluar, itu segera membuatnya menjadi duri di mata semua orang, jadi mereka sangat kesal. Pembagian kekuatan domain pemakan jiwa, penguasa pemakan jiwa, diikuti oleh 4 penjaga, 7 halaman, dan para tetua. Xiao Yan, pahlawan muda, aku harap kamu tidak menerima apa yang baru saja terjadi. Niat orang-orang ini tidak buruk, itu hanya karena Ratu Haonier, Xiao Yan dan Yuan Feng berjalan menuju Yuan He. Feng buru-buru menjelaskan bahwa, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kekuatan jangka menengah Yuan Feng dari Six Star Fighting Immortals merasakan perasaan yang tak terduga dari Xiao Yan, yang membuat Yuan Feng cukup bingung. Ratu Haonier, Xiao Yan bertanya-tanya, hehe, sejak Tuan Pemakan Jiwa menghilang, Tuan Haonier mengambil alih alam pemakan jiwa dan mengeluarkan berbagai dekret, membuat alam pemakan jiwa sangat makmur, jadi Ratu adalah suci dan tidak dapat diganggu-gugat di hati semua orang, Tuan Xiao Yan. Pahlawan dan Ratu berdampingan, jadi, kata Yuan Feng sambil tersenyum. Benar saja, ini bencana. Xiao Yan tersenyum tak berdaya, tetapi saya harus mengatakan bahwa kakak senior Haonier adalah yang teratas dalam hal kekuatan dan kecantikan. Retak, saat mereka berdua sedang berbicara, mereka berjalan di trotoar, beberapa sosok juga muncul. Melihat penampilan ini, mereka sebenarnya adalah penjaga yang jatuh. Tunggu, seseorang ada di sini. Setelah beberapa saat, Xiao Yan tidak mengatakan sepatah kata pun, dengan ringan mengambil pakaian Yuan Feng, membungkus keduanya secara langsung dengan kekuatan jiwa, dan menenggelamkannya di Yuan He. Sangat kuat. Pada saat ini, Yuan Feng menemukan bahwa kekuatan jiwa Xiao Yan telah mencapai tahap akhir Taiksu, dan bahkan persepsi yang tajam ini bahkan lebih mengejutkan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.